Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ongki Hojanto. Teman-teman, senang ketemu Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai kelasnya, teman-teman sudah hadir yang sudah bergabung dalam seminar Public Speaking for Sales. Tolong tuliskan 2-3 poin yang ingin Anda pelajari, yang ingin teman-teman ketahui, atau yang ingin teman-teman dapatkan sepanjang perjumpaan kita di 1-2-3 jam ke depan. Yuk teman-teman, bantu tuliskan dulu 2-3 poin apa yang Anda ingin peroleh, apa yang ingin teman-teman dapatkan, atau apa yang ingin teman-teman kuasai. Kalau hari ini kita bicara tentang public speaking for sales, ini beberapa sahabat sudah mulai menulis. Ada Dayu, bisa closing dengan mudah, sales on stage kata Adi, terima kasih. Ya teman-teman, bantu dituliskan dulu apa yang Anda harapkan untuk peroleh, atau apa yang teman-teman inginkan untuk Anda dapatkan, atau apa yang teman-teman dambakan untuk Anda pelajari. Sehubungan dengan topik kita hari ini, itu public speaking for sales. Ya teman-teman, silakan. Nurul Zari, bahasa yang tertata dengan baik. Ini juga oke ya, menarik. YD Bong, beliau mengatakan bisa menguasai cara berbicara untuk bisa mendapatkan closing. Wah, menarik ya. Ada Jaka, beliau mengatakan bisa menyajikan ide dengan meyakinkan. Junaidi, nah ini juga bagus nih ya. Saya ingin mudah melakukan negosiasi harga. Ingin ketika ingin membeli properti. Jadi beliau mungkin sebagai buyer, sebagai investor properti. Ya, kita lanjut ya. Ada beberapa poin-poin dari teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Ada Huria Purba Putra, influencing people. Ini menarik juga ya. Jadi public speaking salah satu metode untuk mempengaruhi orang lain dengan pesan yang akan Anda kirimkan. Erlina, oleh alamatnya lengkap ya, Tangerang Kota. Cara menawar untuk closing juga menarik ya. Yosinta, ini 2-3 poin, kemudian kita masuk pada agenda bahasan hari ini ya teman-teman. Yosinta, beliau menyampaikan cara mempersuasi calon customer. Wow. Junaidi Halim, bisa menarik perhatian dari setiap perjumpaan dengan teman baru. Oke. Ade Wirna, yang terakhir ya, jualan sukses dengan banyak closingan coach. Terima kasih. Teman-teman, di pagi hari ini kelas kita diawali dengan mengutarakan keinginan, cita-cita, dan harapan dari teman-teman yang sudah hadir. Saya inginkan nantinya pada saat atau sebelum acara ini berakhir, teman-teman Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Atau nanti sebelum kelas ini selesai, teman-teman bisa memperoleh apa yang Anda harapkan untuk peroleh di pagi hari. Sekiranya di akhir kelas nantinya, teman-teman belum mendapatkan apa yang Anda cari, maka tolong bertanya, tolong angkat tangan, atau tolong chat di kolom komentar, sehingga saya bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang mungkin saja belum tercover dengan materi hari ini. Teman-teman, Tia Faker, seorang sales dan juga pembicara terkenal dari Kanada, beliau mengatakan bahwa penjualan adalah darah dari suatu bisnis, dan ketika darah itu tersendat, maka bisnis bisa mengalami stroke atau bahkan kematian. Dan saya yakin teman-teman pasti setuju dengan statement dan pernyataan dari Tia Faker tadi. Bisnis kita, bisnis Anda dan saya, bisnis di perusahaan tempat Anda bekerja hanya bisa berlangsung dengan baik apabila terjadinya kelancaran dalam cash flow. Dan salah satu cara untuk memperlancar cash flow adalah dengan meningkatkan penjualan. Public speaking adalah salah satu metode yang dapat dipakai ketika Anda
membawakan presentasi, bicara depan publik, sehingga efektivitas terjadi dan teman-teman bisa memperoleh atau meningkatkan conversion rate Anda. Selamat pagi, saya Ongki Oyanto, dan pada pagi hari ini, sepanjang 2-3 jam ke depan, saya akan bicara satu topik yang sangat menarik sekali, akan membantu memenuhi keinginan-keinginan dari teman-teman yang sudah Anda tuangkan dalam bentuk chatan tadi, yakni public speaking for sales. Sepanjang 2-3 jam ke depan, ada 4 I yang menjadi agenda bahasan saya. Jadi sepanjang acara ini, teman-teman, ada 4 I yang harus Anda dan saya kuasai, yang akan kita pelajari bersama, sehingga teman-teman dan saya bisa mengubah pembicaraan Anda, presentasi Anda, menjadi penjualan. Apa saja 4 I yang teman-teman dan saya akan pelajari, plus kita akan latihan beberapa saat, yakni yang pertama kita bicara tentang insight, lalu yang kedua kita bicara tentang impresi, lalu yang ketiga kita bicara tentang interest, dan keempat adalah insight. Jadi 4 I ini yang akan menjadi agenda bahasan saya sepanjang kurang lebih 2-3 jam ke depan. Teman-teman sudah hadir agar kebermanfaatan dalam acara ini bisa meningkat dan teman-teman bisa belajar dengan optimal. Maka sebelum saya mulai kelasnya, atau sebelum saya mulai acaranya, teman-teman, ada 3 aturan main yang harus Anda dan saya sepakati bersama agar kelas ini bisa berlangsung dengan baik dan teman-teman belajar dengan optimal. Sekali lagi ya. Agar teman-teman bisa belajar dengan maksimal dan kelas ini bisa berjalan dengan baik, termasuk sebentar kan ada beberapa exercise atau latihan, maka 3 hal ini harus kita sepakati bersama. A, B, C. Sekali lagi, A, B, C. Anyar antusias dalam belajar. Sepanjang 2-3 jam ke depan, kalau teman-teman Anda antusias dalam belajar, maka teman-teman mengaktifkan otak bagian kanan Anda dan saya. Dan otak bagian kanan bicara tentang musik, irama, termasuk kreativitas. Artinya, kalau teman-teman Anda antusias, belajar dengan gembira, teman-teman mengaktifkan otak bagian kanan, sehingga kreativitas Anda muncul. Alhasil, teman-teman, Bapak Ibu, strategi, tips, dan teori yang saya bagikan dapat dengan mudah teman-teman ubah menjadi rencana tindakan. Pentingnya poin yang pertama, atau antusias. Oleh karena itu, teman-teman yang sudah hadir, yang sudah datang, yang sudah join, Bapak Ibu, tunjukkanlah antusiasme Anda dengan berikan senyuman yang paling lebar dulu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, terima kasih. Yang kedua adalah berpartisipasi. Ketika teman-teman hadir, datang, dan belajar, lalu teman-teman aktif berpartisipasi, maka teman-teman memasukkan fokus dan konsentrasi Anda ke dalam ruangan belajar kita. Misalnya contoh ya, pembicara mengatakan, Bapak Ibu, yuk tolong diketik apa yang ingin Anda pelajari. Lalu teman-teman mengetik, ingin belajar tentang bagaimana selling on stage misalnya, ingin belajar tentang how to close the sales contohnya, ingin belajar tentang bicara dengan percaya diri misalnya. Ketika teman-teman berpartisipasi seperti yang Anda lakukan dalam kolom obrolan tadi, teman-teman memasukkan fokus dan konsentrasi Anda ke dalam ruangan belajar kita. Sebaliknya, kalau teman-teman ditanya apapun, Anda diam aja. Anda no respon. Misalnya pembicara mengatakan, "Ayo Bapak Ibu, tolong ketik di kolom obrolan." Anda diam aja. Tolong angkat tangan kanan, Anda diam aja. Tolong angkat tangan kiri, Anda diam. 15-20 menit, Bapak Anda boleh tidur. Karena teman-teman mengeluarkan fokus dan konsentrasi Anda keluar dari ruangan belajar kita. Oleh karena itu, teman-teman, sebelum saya mulai, kita tes dulu. Teman-teman yang sudah hadir, tolong angkat tangan kanan Anda. Oke, terima kasih. Ya, tolong angkat tangan kiri Anda. Oke, terima kasih. Tolong angkat kedua tangan Anda. Terima kasih. Teman-teman sekali lagi, berpartisipasi akan membuat Anda jauh lebih ingat dibandingkan kalau Anda no respon atau diam saja. Berpartisipasi termasuk Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah datang, yang sudah ada dalam seminar hari ini, teman-teman wajib nyalakan kamera. Sekali lagi ya. Teman-teman wajib nyalakan kamera. Sekali lagi ya. Teman-teman wajib nyalakan kamera. Ada 2 atau 3 alasan kenapa Anda wajib nyalakan kamera. Poin yang pertama, teman-teman hari ini, Bapak, Ibu, dan saya menyepakati untuk melakukan tugas atau hak dan kewajiban dua belah pihak. Saya hari ini telah menerima transferan uang dari seminar yang Bapak Ibu bayarkan. Maka saya harus menjalankan kewajiban saya, yakni ngajar. Namun, saya tidak pernah tahu apakah Bapak Ibu siap untuk belajar atau tidak kalau kamera Anda off. Dan saya tidak berani menerima uang Anda apabila saya tidak yakin bahwa saya bisa mengajar kepada Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang off cam, nah saya mohon maaf, saya akan keluarkan Anda dari ruangan seminarnya. Ada 2 pilihan. Satu, pilihannya adalah Bapak Ibu Anda bisa reschedule. Lalu yang kedua adalah Anda bisa minta refund.
ngomong saja hari Senin, Pak, saya mau minta refund, kita kembalikan 100%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Anda yang off cam, mohon maaf, saya harus keluarkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tidak bisa menjamin bahwa Bapak Ibu dalam proses belajar, walaupun Anda sudah membayar saya untuk ngajar. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang off cam, saya mohon maaf, saya akan keluarkan Bapak Ibu, dan nanti Anda bisa reschedule satu, atau yang kedua, Bapak Ibu Anda bisa minta refund. Berpartisipasi juga termasuk Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebentar punya pertanyaan, ayo Anda tolong chat di kolom chat, sehingga saya bisa menjawab. Sekali lagi ya, ada 3 alasan kenapa harus nyalakan kamera. Satu, agar saya bisa ngajar dengan baik, Bapak Ibu bisa belajar dengan baik. Lalu yang kedua, sebentar akan ada latihan. Kalau Bapak Ibu Anda off cam, saya nggak bisa memberikan feedback atau memberikan masukan, karena saya nggak lihat Bapak Ibu. Terutama latihan tentang bahasa tubuh. Kita akan belajar tentang teknik menghitung dengan jari, teknik menekankan, teknik menggambarkan, lalu teknik menunjuk. Saya nggak akan pernah tahu Bapak Ibu latihan atau enggak, karena Bapak Ibu Anda off cam. Lalu yang ketiga, tentunya silaturahmi Bapak Ibu dan saya menjadi lengkap apabila kita bisa melihat wajah satu dengan yang lain. Ini 3 alasan kenapa Bapak Ibu harus nyalakan kamera. Dan aturan main ketiga atau C-nya adalah catat jika diperlukan. Bapak Ibu siapkan catatan Anda, dan apabila ada 1, 2, 3, 4 poin yang penting untuk Bapak Ibu catat, ayo catat itu sebagai bekal bagi Bapak Ibu agar Anda dapat menguasai public speaking for sales. Yang siap, yang setuju, yang oke, yuk Anda chat, katakan siap, setuju, dan kita mulai kelas kita. Nah, ada beberapa sahabat-sahabat yang masih di jalan, 5 menit lagi, jangan dulu dikeluarin. Yang misalnya no respon, ya langsung dikeluarin ya. Misalnya ada 5 menit lagi jalan ke rumah misalnya, lagi jalan pagi nih misalnya, nanti ditunggu aja 10 menit ya. Jadi panitia yang tadi ada permohonan untuk tidak dikeluarkan, nah dipertimbangkan. Yang selain daripada itu silakan mulai dikeluarkan. Teman-teman yang hari ini hadir tapi belum sempat nyalakan kamera, tenang saja Bapak Ibu, Anda bisa reschedule atau Bapak Ibu nantinya minta dikembalikan uang Anda. Ya Bapak Ibu yang siap, katakan siap, SIAP, dan kita mulai kelas kita hari ini. SIAP, siap. Ya teman-teman, serang ketemu Anda, sekali lagi kita masuk satu persatu dari beberapa poin yang akan menjadi agenda bahasan saya, yang akan menjadi agenda belajar Bapak Ibu. Ini beberapa klien yang saya tangani, dan kita masuk kepada I yang pertama, yaitu insight. Apa yang ada di dalam Bapak Ibu akan menentukan apa yang ada di luar Anda. Apa yang ada dalam pikiran Anda akan menentukan apa yang akan Anda lakukan dalam tindakan Anda. Sekali lagi ya, apa yang ada di dalam Anda akan menentukan apa yang di luar Anda. Apa yang ada dalam pikiran Anda akan menentukan apa yang akan muncul dalam tindakan Anda. Nah, pada saat hari ini, teman-teman, kita bicara tentang public speaking for sales, di mana Anda berbicara di hadapan orang banyak, dengan tujuan menyampaikan ide, gagasan, produk, atau jasa Bapak Ibu, sembari Anda juga close the sales atau menjual produk dan jasa yang Anda tawarkan itu atau yang Anda presentasikan. Oleh karena itu, teman-teman, kita awali dengan pola pikir atau kita awali dengan mindset atau insight apa yang ada di dalam Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang pola pikir, maka teman-teman tolong berikan sumbangan ide, sumbangan pendapat. Menurut Bapak Ibu, apa sih pola pikir itu? Ayo. Menurut Bapak Ibu, apa sih pola pikir itu? Ayo, bisa di chat atau bisa dituliskan di kolom obrolan. Kalau hari ini kita bicara tentang pola pikir, apa sih pola pikir itu menurut teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini? Ayo, apa sih pola pikir itu? Sambil Bu Gebi mulai dikeluarkan ya, teman-teman yang off cam, Bu Gebi, ayo silakan mulai dikeluarkan. 5, 4, 3, 2, 1. Saya lihat beberapa poin dari teman-teman. Mindset, cara berpikir, terima kasih. Pandangan, terima kasih. Cara memandang sesuatu, terima kasih. Nah, teman-teman, pola pikir atau yang kita kenal dengan istilah mindset adalah sekumpulan belief yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, serta hasil yang Anda dan saya akan peroleh. Sekali lagi ya. Kalau poin yang pertama kita bicara tentang insight atau apa yang ada di dalam Anda, atau kita bicara tentang pola pikir Anda, maka teman-teman dan saya perlu menyamakan satu
persepsi tentang kata pola pikir atau mindset itu. Mindset atau pola pikir adalah sekumpulan belief yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, serta hasil yang Anda peroleh. Jadi mindset kita adalah kumpulan dari belief Anda dan saya terhadap sesuatu yang mempengaruhi sikap. Pola pikir ini akan mempengaruhi sikap, tindakan, serta hasil yang Anda peroleh. Nah, kalau mindset atau pola pikir adalah sekumpulan belief, pertanyaan saya yang kedua adalah, apa sih belief itu? Ayo teman-teman, ngasih ini lagi yuk. Apa sih belief itu? Ayo silakan, tolong di chat dulu. Apa sih belief itu? Ayo. Belief kepercayaan, terima kasih ya. Apalagi, belief ada kepercayaan, apa sih kepercayaan? Adalah belief, apa sih belief kepercayaan? Nah, gitu aja 2 tahun kita ketemu dimutar-mutar di situ. Ayo, terima kasih teman-teman. Apa sih belief itu? Hal yang dipercaya. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Belief adalah sesuatu yang Anda yakini benar. Saya ulangi ya. Belief adalah sesuatu yang Anda yakin bahwa itu benar. Pertanyaan saya yang ketiga, apakah yang Anda yakin benar pasti benar? Ayo. Apakah yang Anda yakin benar pasti benar? Ayo teman-teman, yuk. Tolong chat dulu. Ya, terima kasih. Belum tentu, terima kasih Mbak Retno. Terima kasih, belum tentu. Terima kasih Evi. Belum tentu benar. Sesuatu yang teman-teman yakini benar, belum tentu benar. Lalu pertanyaan saya yang terakhir, dari mana muncul keyakinan akan kebenaran itu? Ayo, pertanyaan terakhir nih ya, Bapak Ibu. Ulangi ya, runtutan pertanyaan saya ya. Apa sih mindset itu atau apa sih pola pikir itu? Teman-teman jawab, pola pikir adalah apa yang ada dalam pikiran kita atau pandangan kita. Terima kasih. Mindset atau pola pikir adalah sekumpulan belief yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, serta hasil yang Anda peroleh. Lalu pertanyaan kedua adalah, apa sih belief itu? Belief adalah sesuatu yang Anda yakini benar. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, apakah yang Anda yakini benar pasti benar? Jawabannya belum tentu. Lalu yang keempat, dari mana belief itu muncul? Nah, ini ya. Jaka, terima kasih. Pengalaman dan pendidikan input dari keluarga, betul sekali kata Evi. Ade Wirna mengatakan dari ilmu yang dipelajari, setuju. Adi Chen mengatakan lingkungan, terima kasih. Iskandar mengatakan dari informasi yang ditangkap dan diolah oleh pikiran, betul sekali. Jadi teman-teman, saya bisa simpulkan, Anda dan saya, atau hasil yang kita peroleh hari ini, termasuk dalam penjualan, hasil yang kita peroleh hari ini, hasil yang Anda dapatkan hari ini, berasal dari mindset Anda tentang sesuatu. Mengubah hasil, maka Anda harus mengubah mindset-nya atau mengubah belief-nya atau mengubah insight-nya. Begitu juga dengan penjualan. Kalau hari ini kita bicara ingin meningkatkan penjualan, ingin meningkatkan kemampuan public speaking, maka Anda dan saya harus mengubah yang ada di sini. Saya tidak akan mungkin menggunakan Zoom hari ini apabila program itu tidak saya install ke dalam laptop saya untuk saya pakai. Saya tidak akan bisa menggunakan TikTok atau Instagram di smartphone saya kecuali saya menginstall itu. Sama dengan teman-teman. Anda harus menginstall sebuah program dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu, baru Anda bisa melakukan tindakan. Akibat ada tindakan, maka ada hasil. Banyak sekali pola pikir yang tidak mendukung Anda untuk, ingat, pola pikir bukan negatif dan positif. Pola pikir atau mindset hanya dikategorikan dua, limiting belief dan empowering belief. Belief yang mendukung Anda atau empowering belief, dan belief yang menahan Anda. Begitu banyak mitos yang teman-teman mungkin tangkap kalau berhubungan dengan public speaking. Satu, Pak, saya introvert, Pak, saya nggak bisa ngomong. Pak, saya introvert, Pak, saya nggak bisa public speaking. Mitos-mitos ini yang menghambat orang untuk maju. Kenapa? Karena belief-nya, karena keyakinannya. Dari mana keyakinan itu muncul? Ya tadi, dari media yang Anda nonton, dari TV, atau dari bacaan yang Anda baca, dan seterusnya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita mulai dengan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu,
atau apa yang harus teman-teman tanamkan dalam pikiran Anda, atau belief apa yang harus teman-teman yakini, sehingga tindakan Bapak Ibu dalam proses public speaking for sales atau kemampuan public speaking yang Anda gunakan untuk menjual bisa menjadi optimal. Poin yang pertama, teman-teman, saya ambil dari statement Steve Jobs. Dia katakan, stay hungry, stay foolish. Begitu banyak sales atau begitu banyak orang yang ketika jualan, dia memegang satu prinsip begini, Pak, kalau saya ngotot jualan, saya kok rasanya serakah. Banyak orang tidak pernah mau untuk jualan lebih karena takut atau karena mitos atau karena keyakinan bahwa kalau saya terlalu ngotot, ini kayaknya saya serahkan nih, Pak. Saya nggak puas diri. Kayaknya saya terlalu ngeyel, kemudian saya akhirnya terjebak dalam keserakahan. Teman-teman perhatikan dulu ya. Stay hungry and stay foolish. Ini pola pikir pertama yang teman-teman harus tanamkan dalam pikiran Anda. Sebelum kita masuk ke stay hungry, stay foolish, kita bedah dulu kata serakah ini, sehingga teman-teman punya kelegaan hati dan pikiran ketika menjual lebih banyak, atau ketika memaksa orang beli, atau ketika mendorong orang untuk membeli produk dan jasa Anda selama itu halal dan legal. Jadi prinsip dasarnya kan harus halal dan legal. Selama halal dan legal, teman-teman, maka pola pikir ini teman-teman bisa pakai. Yuk, kita bicara poin ini dulu ya. Kenapa dalam statement ini dikatakan stay hungry? Atau dalam istilah Steve Jobs, Anda harus tetap lapar atau tidak berpuas diri, bahasa yang lain. Kenapa sih seorang sales harus tidak berpuas diri? Ayo, teman-teman tolong bagi pendapat dulu. Yuk. Kenapa sebagai seorang sales Anda dilarang untuk berpuas diri? Nah, itu pertanyaan saya. Ayo, teman-teman. Chat dulu deh. Kenapa sebagai seorang sales, Bapak Ibu, Anda dilarang keras untuk berpuas diri? Ya, ini beberapa sahabat sudah mulai chatting ya, atau sudah mulai tulis di kolom obrolan pengalaman. Terima kasih informasi yang tadi ya. Karena ya pasti sama dengan stagnan. Terima kasih ya. Tidak masuk, agar tidak masuk zona nyaman. Terima kasih. Wah, ini menarik ya. Mulia Chandra ya, supaya cepat naik pangkat. Nah, ini juga boleh ya. Ya, teman-teman, tentu ada banyak jawaban dari pertanyaan saya, namun kita sama-sama sepakati poin ini dulu nih, teman-teman, sebelum saya melangkah maju lagi. Apa sih pekerjaan atau apa sih inti pekerjaan dari seorang sales? Nah, ini ya. Apa inti kerja sales itu atau salesman? Apa sih inti pekerjaan dari salesman? Anda menjadi seorang salesman kan, penjual. Apa tugas Anda apa? Jualan, Pak, betul. Apa inti dari pekerjaan Anda? Atau core job dari aktivitas Anda? Apa sih core jobnya? Atau intinya apa? Inti pekerjaan seorang sales apa? Menjual, betul. Ya, betul, pasti menjual. Apalagi ya? Nah, closing, betul. Apalagi. Nah, teman-teman, dan saya harus mulai memahami bahwa core job dari seorang sales adalah problem solver. Seorang sales itu adalah seorang problem solver, pemecah masalah. Masalah siapa yang dipecahkan? Masalah audiens Anda, masalah prospek Anda. Dengan apa dipecahkan? Dengan produk dan jasa Anda. Saya seorang sales. Sales produk saya adalah public speaking class. Apa masalah yang saya pecahkan? Orang-orang yang ingin naik jabatan, tapi ngomongnya belum beraturan. Orang-orang ingin presentasi, tapi gemetar, gugup, takut, bingung, dan stres. Orang-orang yang ingin untuk tampil lebih baik dalam pembawaan materi-materi presentasi dia. Problem-problem itulah yang saya solve. Sehingga ketika saya membantu lebih banyak orang, maka lebih banyak masalah dapat teratasi dengan produk dan jasa saya. Apakah ketika saya stay hungry, saya serakah? Jawabannya tidak. Kenapa tidak masuk dalam jebakan mitos serakah tadi? Karena saya punya sebuah belief, saya seorang sales, dan saya akan membantu banyak orang mengatasi masalah hidup mereka dengan produk dan jasa saya. Semakin banyak orang yang saya bantu, maka semakin banyak masalah yang terpecahkan. Sehingga saya tetap stay hungry. Saya tidak berpuas diri. Kenapa tidak berpuas diri?
karena pemahaman yang tepat tentang core job dari seorang sales. Sampai sini jelas? Kalau jelas, kasih jempol dulu. Teman-teman, chat dulu deh. Apa inti pekerjaan dari seorang sales? Tolong di-chat. Ini ada sahabat kita nih ya, ini Pak Agung Nugroho. Ini lama nggak ketemu beliau ya, senang ketemu Pak Agung. Yuk, apa inti pekerjaan seorang sales? Yuk teman-teman, chat dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Memecahkan masalah. Masalah siapa? Masalah prospek. Namun kebanyakan teman-teman saya sebagai seorang sales, masalah siapa yang ingin dipecahkan? Masalah Anda. Siapa yang memecahkan masalah Anda? Prospek Anda. Masalah Anda apa? Target. Jadi teman-teman dan saya terkadang terjebak dalam pemahaman yang kurang tepat tentang problem solver. Bukannya problem dari prospek yang Anda pecahkan, namun problem Anda yang ingin dibantu agar dipecahkan oleh prospek Anda dengan meminta tolong atau mengemis agar mereka membeli produk dan jasa Anda. Poin yang kedua, teman-teman, pola pikir yang kedua. Sesudah teman-teman punya pola pikir yang pertama, maka langkah yang kedua, teman-teman saya, mulailah untuk menanamkan dalam diri Anda atau punya pemahaman tentang pola pikir seorang sales. Yang kedua, teman-teman perhatikan dulu ya. Diambil dari sebuah buku, ini buku menarik sekali, teman-teman cari dan baca, yaitu Muka Tebal Hati Hitam. Muka Tebal Hati Hitam. Banyak sales yang punya belief seperti ini sehingga akhirnya menyerah dalam jualan. Penolakan melukai harga diri saya. Jadi banyak sales yang harga dirinya diletakkan pada seberapa sering dia ditolak. Dalam buku ini dikatakan muka tebal hati hitam, artinya begini teman-teman. Jangan Anda balik, Pak, saya kok muka hitam hati tebal. Ya berarti Bapak Ibu kurang pakai skincare. Muka hitam hati tebal. Ini muka tebal hati hitam. Artinya Bapak Ibu teman-teman jangan baperan. Saya ulangi ya, jangan baperan. Ditolak itu biasa Bapak Ibu. Anda ditolak itu hal yang biasa. Jangan baperan. Gini teman-teman, perhatikan dulu ya. Karena sales adalah problem solver, Anda pemecah masalah. Saya ingin membantu Bu Wirna misalnya aja ya, saya ingin membantu Bu Wirna. Tapi Bu Wirna nggak mau dibantu, ya bukan salah saya dong. Anda ingin membantu prospek Anda dengan produk dan jasa Anda sehingga kehidupannya bisa lebih baik, sehingga aktivitasnya bisa lebih baik, sehingga kesehatannya bisa lebih baik, sehingga harmonisasi keluarganya bisa lebih baik. Tapi yang mau dibantu, nggak mau dibantu, atau orang yang Anda ingin bantu, nggak mau dibantu, ya bukan salah Bapak Ibu. Sehingga tidak perlu baperan. Satu, yang tidak perlu baperan. Muka tebal, hati hitam, intinya satu teman-teman, jangan baperan. Lalu yang kedua, harus raja tega. Raja tega itu artinya begini, selama produk Bapak Ibu halal dan legal, wajib Bapak Ibu maksa orang yang butuh untuk beli produk Anda. Selangi ya, raja tega tuh teman-teman, ketika Anda jualan di atas panggung, maka teman-teman tidak punya kesempatan lain untuk close the sale. Kesempatannya kapan? Saat itu. Anda nggak punya kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Jadi harus saat itu juga Anda maksa orang beli produk Bapak Ibu. Selama halal dan legal dan mereka butuhkan produk. Jadi pemahaman yang kedua teman-teman, tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu sebagai sales, jangan baperan. Lalu sebagai sales, harus tega. Tega untuk memaksa orang beli produk Anda. Kemudian teman-teman, yang berikut, one shoot, one kill. Dalam konteks presentasi penjualan, teman-teman, one shoot, one kill artinya Anda jualan sekarang, harus laku sekarang. Hindari excuse, nantilah besok saya tawarin lagi, nantilah besok saya datang lagi. Ingat, ini bukan presentasi one on one, atau bukan presentasi atau selling proses di mana komunikasinya adalah komunikasi antar personal, one on one tadi. Ini komunikasi one to many atau public speaking for sales. Anda presentasi yang hadir lebih dari 2 orang, yang hadir lebih dari 1 orang, dan Anda harus close saat itu juga. Close saat itu juga tidak berarti harus deal saat itu juga. Mendapatkan kesepakatan, mendapatkan uang tanda jadi, mendapatkan DP, mendapatkan persetujuan tertulis, itu adalah bagian dari one shoot, one kill. Jadi sekali lagi, teman-teman ingat 3 hal ini yang harus teman-teman jadikan sebagai kerangka berpikir dalam pola pikir Anda, yakni yang pertama adalah stay hungry, stay foolish.
Yang kedua, muka tebal hati hitam. Yang ketiga, one shot, one kill. Kalau teman-teman sudah punya pemahaman tersebut, maka kita melangkah kepada poin yang kedua. Nah, sebelum saya masuk pada poin kedua, teman-teman satu pertanyaan kalau ada yang teman-teman ingin tanyakan, boleh. Anda punya satu dua pertanyaan sebelum saya pindah pada I yang kedua. Silakan, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada pertanyaan, Bapak Ibu, tolong chat dulu deh. Boleh pakai suara nggak, Coach? Boleh, silakan Bu Ade. Kalau produknya teknologi, Coach, saya presentasi teknologi gas itu menyangkut peralatan dan sistem, kan nggak bisa one shot one skill gitu, Coach. Gimana, Coach? Bentar ya. Ibu Ade Wirna jualan produk teknologi apa, Bu? Ya, kompres natural gas. Oke. Dan pembelinya industri kan, Coach. Saya presentasi di stage dengan forum besar gitu kan. Saya pingin istilahnya audiens yang diundang itu membelilah menjadi klien kami gitu kan, Coach. Nah kan itu kan produknya menyangkut teknologi, keamanan teknologi, nanti calon customer kan akan menanya safety-nya gitu kan, operasional gitu kan, Coach. Nah jadi tidak, kalau produknya langsung pakai atau istilahnya yang simple kan itu mudah dijualnya kan, Coach. Tapi kalau ada pendampingan teknologi itu mau nggak mau kan dia akan menanyakan detail gitu kan, Coach. Oke. Saat yang hadir dalam presentasi Ibu, decision maker-nya atau harus lempar ke atasan dulu atau masuk ke pimpinannya untuk dipertimbangkan? Biasanya yang kami undang pimpinannya, tapi kan nanti yang datang timnya atau Ah, direkturnya gitu kan, manajernya gitu kan. Nanti pasti akan sounding dulu nih, kita punya kebutuhan gas nih, sekian volumenya gini kan, ada teknologinya gitu, Coach. Nah, satu Ibu mendapatkan kesepakatan awal. Apa sih kesepakatan awal? Bahwa produk Ibu dibutuhkan. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, ada catatan yang disematkan di sana adalah concern mereka tentang keamanan atau tentang ya satu keamanan, kemudian yang kedua misalnya tentang ketersediaan atau kontinuitas dari produk Ibu misalnya Betul. menjadi catatan. Lalu yang berikut, Ibu persetujuan. Jadi close to sales itu salah satu adalah mendapatkan persetujuan selanjutnya. Oke, Pak, ini ada 3-4 poin yang Bapak concern. Nah, kapan kita membicarakan poin-poin ini lagi? Oh, siap, Kapan siap. kita membicarakan poin-poin ini lagi? Ya. Minta jadwalnya. Jadi ya kecil, Ya. Ibu dapatkan ya kecil. Ya besarnya kan terjadi kontrak misalnya ya. Namun Setuju. kalau ini sifatnya sangat birokratis, tentunya butuh waktu. Ya. Nggak mungkin hadir langsung di tanda tangan. Ibu minta untuk persetujuan ya kecilnya. Oke, Pak, kita sepakat bahwa Bapak butuh, kita sepakat harganya, tapi Bapak ada 2, 3, 4 concern. Satu ya keamanan, dua teknologi, dan sebagainya. Ini jadi catatan, Pak, kapan kita meeting selanjutnya untuk membahas catatan-catatan ini. Nah, ya, Bu Ade Wirna, terima kasih. Nah, teman-teman, bentar ya. Boleh Saya tanya, jawab lagi ya, lalu yang terakhir kita diskusi. Pak Agung mau nanya? bagaimana cara efektif untuk menanamkan belief yang ketika tadi? Karena kadang-kadang kita temui anak-anak yang Gen Z ini kan selama ini mungkin beliefnya belum tepat untuk masuk menjadi sales. Nah, kita tanamkan 3 itu bagaimana ya supaya efektif dan efisien, cepat gitu. Terima kasih. Pertanyaan bagus ya dari Pak Agung. Nah, teman-teman, saya asumsikan bahwa Gen Z ini ya atau Pak Agung yang Bapak tanyakan adalah staff Bapak. Nah, ini menjadi challenge kalau ini adalah tim Anda yang freelance. Ini menjadi challenge. Karena freelance itu tidak mungkin teman-teman kontrol dia 100% dalam konteks pekerjaan. Kalau staff masih iya. Nah, bagaimana cara teman-teman pemahaman-pemahaman itu dijadikan budaya kerja? Diberikan budaya kerja. Misalnya contoh ya, budaya kerja ini kan adalah metode kerja yang Anda ingin seragamkan ke seluruh tim Anda. Budaya kerja kan metode kerja yang ingin teman-teman seragamkan ke seluruh tim Anda. Oh, tim saya atau staff saya atau karyawan saya di perusahaan ini cara bekerjanya seperti ini. Misalnya kalau saya IDRP, integritas, disiplin, entusias, action, attitude, responsibility, positive thinking. Itu budaya kerja di tempat saya. Namun yang terjadi banyak kali budaya kerja ini kan hanya menjadi slogan, tidak dibumikan.
Bagaimana dibumikan? Nah, ini tesis saya nih tentang budaya kerja nih. Tesis saya tentang budaya kerja. Meeting setiap minggu. Jadi saya punya ada sekitar 10 outlet. Jadi ada sekitar 25 sampai 30 karyawan di outlet-outlet itu. Setiap minggu meeting menggunakan Zoom. Lalu dia membahas tentang pelaksanaan budaya kerja, penerapan budaya kerja. Oke, misalnya contoh, budaya kerja disiplin. Nah, dia cerita, Pak, saya sakit Pak, tapi saya masih ingat, karena saya punya beberapa laundry coin, saya ingat cuciannya masih banyak, saya memaksakan diri untuk datang, karena saya merasa bahwa ya ini bisa sembuh kok, hanya batuk-batuk saja, saya pakai masker agar tidak menular ke yang lain, ini contoh. Oh Pak, om saya meninggal, tapi saya hanya ikut saat penguburan, dukanya saya nggak datang, saya kerja dulu. Ya tentu sekali lagi, ini value-nya berbeda masing-masing orang. Jadi budaya itu yang dibumikan dengan menceritakan keseharian mereka yang ada kaitan dengan budaya. Nah, kalau kita bicara tentang mindset, maka bisa juga mindset ini dibumikan dengan satu, menggaungkan ini setiap meeting, lalu meminta mereka untuk mulai menceritakan apa yang mereka terapkan dari pemahaman mindset ini. Contoh ya, muka tebal hati hitam. Oh Pak, gini Pak, saya mau cerita. Saya sebetulnya sudah 6 kali ditolak oleh Pak Agung. Tapi saya tahu, Pak Agung ini butuh produknya. Saya pakai muka tebal, Pak. Saya datangi lagi, Pak. Walaupun saya kadang-kadang tuh, misalnya ya, muka Pak Agung tuh ketemu saya masam aja. Ini orang yang datang terus, muka tebal hati hitam. Ini bagian dari proses untuk mengendapkan budaya atau mindset dalam pikiran seseorang dengan meminta dia menghubungkan pola pikir itu dengan tindakan sehari-hari. Ya, tindakan sehari-hari. Sip. Nah, teman-teman ingat, kita masuk ke ini agak melebar, lalu kita akan kembali ke poin kita. Ya, teman-teman, Anda ikuti kata-kata saya walaupun mic-nya tetap di mute. Sekali lagi, mic-nya tetap di mute. Mic-nya tetap di mute. Nah, teman-teman, hari ini kita bicara tentang public speaking for sales. Dan yang teman-teman hadir, kita bicara semi workshop. Jadi, teman-teman dibuka tanya jawab, Anda bisa tanya, tentu dibatasi pertanyaannya. Namun teman-teman semaksimal mungkin saya tanggapi pertanyaan-pertanyaan Bapak. Yuk sekarang teman-teman ikuti kata-kata saya walaupun mic-nya di mute. Saya bisa lihat wajah-wajah yang mulutnya terbuka. Ran, AA, Eva, create. Ayo sekali lagi Bapak Ibu. Ran, AA, Eva, create. Yang terakhir. Ran, AA, Eva, create. Run, lari. Ya teman-teman cek dulu. Run, AA, Eva, create. Lalu saya jelaskan ini ada hubungan dengan pertanyaan Pak Agung. Ini pertanyaan bagus teman-teman. Run, AA, Eva, create. Yuk, tolong dicek dulu. Run, AA, Eva, create. Terima kasih Mas Rifki. Nah teman-teman perhatikan dulu ya. Run, AA, Eva, create. Lihat. Bentar ya. Nah, teman-teman, seorang peneliti yang bernama Benjamin Bloom membagi level belajar itu ke dalam 6 bagian. Yang pertama adalah remember. Seseorang itu dikatakan belajar apabila dia ingat. Mindset ini menjadi sesuatu yang tertanam apabila orang itu ingat. Maka tugas Pak Agung dan teman-teman memastikan bahwa audiens Anda atau tim Anda mengingat apa yang disampaikan, mengingat apa yang dibagikan tadi ya, 3 poin tadi. Muka tebal, hati hitam, stay hungry, stay foolish, one shoot, one kill. Remember. Bagaimana cara membuat mereka ingat? Diulang terus-menerus. Lalu yang kedua, memberikan contoh. Level belajar kedua adalah understand. Orang itu dikatakan belajar apabila dia paham. Maka Pak Agung dan teman-teman ketika ingin menginstall pemahaman ini kepada tim Anda, selain ingatkan mereka berkali-kali, lalu yang kedua, teman-teman harus jelaskan, berikan contoh. Yang ketiga adalah analisa. Mintalah mereka untuk melakukan proses analisa. Dia mau menerapkan pola pikir ini di mana? Lalu yang keempat, apply. Anda pantau apakah dia terapkan atau belum. Yang berikut adalah evaluasi. Yang terakhir adalah create something new. Nah, kita berhenti di apply sini. Inilah cara untuk menginstall sebuah belief ke dalam diri seseorang dengan proses belajar. Satu, dia harus ingat. Yang kedua, dia paham. Yang ketiga, dia bisa melakukan analisa. Yang keempat, dia bisa menerapkannya. Ketika dia masuk level yang keempat, maka belief itu terinstall.
Dan applying yang berulang, ingat kata Prof. Renal Kasali, memori itu kan ada dua. Yang disebut dengan brain memory, yang ada dalam otak kita. Yang kedua disebut dengan muscle memory. Sesuatu yang kita ulang terus-menerus, keterampilan itu tidak melekat dalam pikiran kita, tapi melekat dalam otot-otot kita atau sel-sel kita. Keterampilan menjual tentu harus diingat, harus dipelajari, pengetahuan dan pengalaman. Ketika Anda melakukan tindakan, maka pengetahuan dan pengalaman itu berubah secara spontanitas menjadi sebuah tindakan. Nah, tindakan itu ada dalam sel-sel Anda dan saya. Ini yang teman-teman bisa lakukan untuk mengendapkan belief tadi dalam diri seseorang, termasuk dalam diri Bapak Ibu. Ya teman-teman, saya kira ada banyak pertanyaan, namun saya lanjut dulu ke I yang kedua, lalu teman-teman dan saya masuk pada sesi tanya jawab lagi ya. Impresi teman-teman. Vanessa Van Edward, ini Vanessa Van Edward seorang peneliti Bapak Ibu, dia meneliti audiens dari TED Talks. Jadi TED Talks ini suatu lembaga yang sering mengadakan seminar dan pelatihan, lalu audiens ini ditanyai berapa waktu yang dibutuhkan seseorang atau seorang audiens untuk memutuskan suka atau tidak suka dengan seorang pembicara. Nah, teman-teman, Anda tebak dulu kira-kira. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh audiens Anda untuk memutuskan suka atau tidak suka dengan Anda sebagai penyaji materi? Ayo, teman-teman, di chat dulu deh. Nah, ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Teman-teman ingat, semakin sering Anda chat, maka fokus dan konsentrasi Anda semakin Anda masukkan dalam proses belajar kita. Semakin Bapak Ibu diam, 15-20 menit Anda mulai tidur. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih atas responnya. Vanessa Van Edward, Bapak Ibu, menemukan bahwa audiens Anda hanya butuh waktu 7 detik untuk memutuskan, mendengarkan, mengabaikan apa yang Anda sampaikan. Jadi ketika teman-teman presentasi atau public speaking, berdiri depan audiens Anda, di 7 detik pertama adalah kesempatan emas Anda untuk grabbing atau menarik fokus perhatian audiens Anda. Sehingga sesudah teman-teman punya pola pikir yang kedua, Anda harus bangun impresi atau kesan pertama. Teman-teman tentu pasti sering mendengar pernyataan atau statement yang mengatakan kesan pertama adalah segalanya. Oleh karena itu, bangunlah kesan pertama. Bagaimana cara membangun kesan pertama? Ingat, 5P ini, ingat 5P. P yang pertama adalah penampilan Anda. Pastikanlah penampilan Anda sebagai seorang salesman mewakili produk dan jasa yang akan Anda presentasikan. Penampilan tidak saja bicara tentang apa yang Anda pakai, namun bicara tentang apa yang Anda bawa, dan bicara tentang bau yang Anda keluarkan dari kehadiran Anda. Ya, sekali lagi ya. Penampilan ini tidak bicara tentang apa yang Anda pakai saja, tetapi apa yang Anda bawa. Nah, saya pernah satu saat, teman-teman, didatangi oleh seorang sahabat saya, seorang sales asuransi, nelpon, bro bisa nggak datang ke rumah? Saya katakan, oke, boleh. Lalu dia mainlah ke rumah. Kasus ini sekitar 10-12 tahun yang lalu. Kita ngobrol beberapa saat, lalu sampaikan, bro, saya waktu itu presentasinya belum pakai tab, ya. Presentasinya ilustrasi biasa di print out. Bro, saya sudah buatkan manualnya, nanti tolong dipelajari ya sesuai dengan yang pernah saya tanyakan. Saya katakan oke, dia buka tasnya, nyari di laci yang belakang, nggak ada, dia pindah lagi laci yang tengah, 2, 3, 4, 5 menit, dia cari lagi, kembali ke laci yang belakang, 5, 6 menit, dia mulai ngomel, tadi malam kan ada di sini, siapa pindahin nih, nyari lagi, kemudian 10-15 menit, akhirnya menyerah, dia katakan, bro, ini kelihatan saya lupa bawa nih, nanti saya bawa lagi ya, nanti saya kirim lagi ya. Nah teman-teman, Anda tidak well prepared. Lalu penampilan itu tidak saja bicara tentang apa yang Anda pakai, tapi apa yang Anda bawa. Brosur Bapak Ibu, perhatikan brosur Anda. Kalau misalnya Anda presentasi lalu ada brosur yang mau dibagikan, gitu ya, pastikan brosur Anda dalam kondisi yang terawat. Karena brosur Anda adalah salesman in print, kan? Jadi salesman yang di print, sales yang di print. Pastikanlah citra Anda tergambar dari brosur itu. Tidak perlulah pelit-pelit, Bapak Ibu, cobalah, tergantung harganya juga. Kalau produk Anda harganya agak high end, ya mungkin brosurnya harus ketebalan kertasnya, desainnya, ini mempengaruhi citra Anda di penampilan Anda. Apa yang Anda pakai, lalu apa yang Anda bawa. Lalu yang ketiga adalah
Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya sebagai seorang sales mungkin saja kita akan fasting ya dari pagi, atau tim Anda akan fasting dari pagi sampai sore, malam hari ini dia harus presentasi, nggak sempat pulang di rumah. Ini harus diperhatikan. Misalnya contoh ya, staff saya yang tadi saya cerita, saya punya 10 outlet laundry, jadi staff saya diwajibkan ganti baju sehari 2 kali. Dan harus wajib. Kalau dia ganti baju, itu dianggap absen. Kenapa? Karena saya paham bahwa mereka ngangkat baju, itu kan ada keringat. Nah, keringat ini tidak semua orang punya aroma yang sama. Gitu. Keringat ini kadang-kadang menimbulkan aroma yang berbeda dari setiap orang. Dan kita menghindari itu, sehingga mereka wajib ganti baju. Ini yang teman-teman harus mulai perhatikan, penampilan. Kalau Anda presentasi, pastikan penampilan Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu, termasuk misalnya ya, hari ini saya presentasi gunakan online. Maka saya harus perhatikan kuku-kuku tangan saya. Nah, ini kuku-kuku tangan saya harus perhatikan. Kenapa? Ketika online, maka saya akan sering menunjuk. Anda pasti sering zoom in tangan saya. Jadi apabila kukunya kotor, ini menjadi mengganggu. Ini menjadi mengganggu. Sehingga betul-betul diperhatikan. Karena saya akan sering banyak menunjuk, banyak membuat gerakan tangan. Dan ini pasti akan terlihat. Penampilan, poin yang pertama. Poin yang pertama adalah penampilan. Poin yang kedua, teman-teman, adalah profile. Sebagai seorang sales, sebelum Anda presentasi, maka wajib membuat profil. Profil itu dalam 3 kategori, atau ada 2 kategori besar Anda bisa buat. Satu, slide seperti ini. Lalu yang kedua, teman-teman bisa buat video profil seperti yang tadi diputar sebelum saya muncul. Sebelum teman-teman tampil, ingat hukum 7 detik pertamaan, sebelum Anda tampil, maka pastikan Anda mendapatkan respect dari audiens Anda. Pastikan Anda sudah memperoleh trust dari audiens Anda. Dari mana trust itu muncul? Sebelum kemunculan Anda, maka akan ada profil yang dibacakan oleh hostnya atau oleh MC-nya. Nah, tadi misalnya Ibu Sylvia membacakan profil saya, mengundang saya untuk berbicara. Kalau misalnya, Pak, saya kalau presentasi itu nggak ada MC-nya, maka teman-teman buatlah profil diri Anda seperti ini, dalam bentuk slide. Sehingga slide ini yang mempertegas siapa Anda. Karena menjadi lucu kalau Anda yang mengatakan Anda yang hebat. Yang harusnya mengatakan Anda yang hebat itu orang lain. Orang lain itu bisa MC-nya, bisa videonya, atau bisa slide-nya. Ya, jadi ini harus dibuat, teman-teman. Ini harus dibuat. Pertanyaannya, bagaimana Anda menyusun ini? Dari teman-teman perhatikan ya. Bagaimana Anda menyusun ini? Satu, latar belakang yang menjual. Jadi teman-teman, Anda harus punya latar belakang yang, selangi ya, kalau latar belakang Bapak Ibu punya korelasi erat dengan produk yang Anda jual, itu menarik. Anda jual produk asuransi, lalu ada latar belakangnya financial planner, itu mungkin menarik ya. Teman-teman jual properti, Anda latar belakangnya misalnya certified property analyst contohnya, itu juga menarik. Latar belakang yang menjual. Pak, saya nggak punya latar belakang pendidikan formal yang menjual, maka teman-teman bisa ambil pendidikan-pendidikan informal untuk peningkatan kompetensi diri Anda. Ini latar belakang yang menjual. Lalu yang berikut, teman-teman, letakkan atau masukkan pengalaman Anda yang menjual di bidang itu. Berapa lama pengalaman Bapak Ibu di bidang tersebut? Namun jangan seperti salah satu peserta saya, berpengalaman 38 tahun dalam hidup ini. Karena usianya 38 tahun, Bapak Ibu. Pengalamannya 38 tahun dalam hidup ini. Lalu yang berikut, prestasi yang menjual. Apa prestasi Bapak Ibu di dalam bidang tersebut? Prestasi yang menjual. Lalu partner yang menjual. Nah, partner yang menjual ini misalnya contoh Anda berpartner. Partner itu kan kalau dalam hal ini contoh ya, perusahaan Bapak Ibu misalnya ya, perusahaan Bapak Ibu adalah saya ngasih training tuh Indra Angkola. Indra Angkola ini salah satu penyalur gas non subsidi atau minyak BBM non subsidi untuk industri atau solar non subsidi untuk industri. Jadi siapa partner mereka? Partner mereka adalah Pertamina. Ya, Pertamina. Jadi contoh ya, saya punya satu klien juga yang toko handphone. Toko namanya ABC misalnya, tapi dia menjual produk Oppo, produk Samsung, Xiaomi dan sebagainya. Berarti partner dia adalah Samsung, Xiaomi dan Oppo tadi, partner yang menjual. Orang nggak kenal toko dia, tapi orang mengenal partner dia. Itu lalu klien yang menjual. Bedakan partner dan klien. Klien ini Anda pernah menangani siapa saja.
Teman-teman pernah menangani siapa saja. Nah, siapa saja ini bisa dalam bentuk jumlahnya atau bisa nama instansinya. Misalnya tadi ya, Ibu, oh kami mensuplai gas di misalnya saja ya, di 5 kilang minyak titik-titik contohnya. Itu adalah klien yang menjual. Ini profil yang harus teman-teman buat. Muncul pertanyaan dari sahabat yang ada hari ini ya, Pak, bagaimana kalau saya pemula? Pak, bagaimana kalau saya belum menjadi siapa-siapa? Teman-teman, meramu profil ini sama halnya dengan seorang fotografer. Fotografer yang handal adalah fotografer yang bisa mengcapture angle tertentu atau sudut tertentu dalam sebuah objek sehingga menarik untuk dilihat. Tidak ada orang yang dalam hidup ini nggak punya prestasi. Saya ulangi ya, nggak ada orang yang dalam hidup ini nggak punya prestasi. Yang ada hanya orang yang tidak dapat mengcapture, menangkap, atau melihat prestasi dia. Sampai pada poin ini teman-teman harus dapat melihat prestasi Anda. Pak, saya ini baru kerja 6 bulan, saya belum punya prestasi. Ya, di pekerjaan Anda belum punya prestasi. Maka masukkanlah prestasi lain. Contoh ya, kalau prestasi lain misalnya ya, oh teman-teman Anda pernah jadi juara apa nih, juara cerdas cermat misalnya. Anda bisa masukkan itu, walaupun nggak ada hubungan sama sekali. Nah, ya memang mau nggak mau kan, karena Bapak Ibu sekalian baru di sana. Atau Anda bisa mengabaikan poin tersebut. Contoh ya, Pak, prestasi saya nggak punya, maka Anda abaikan. Pengalaman saya nggak punya, Anda abaikan. Berarti Bapak Ibu hanya memasukkan poin yang pertama, yang keempat, yang kelima. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama adalah prestasi tetap dimasukkan, namun prestasi yang tidak ada hubungan langsung dengan apa yang Anda sampaikan. Contoh yang saya sampaikan tadi, ya siswa teladan. Anda jualan properti, jadi property agent baru 3 bulan nih. Anda belum bisa closing, tapi Anda berprestasi. Atau prestasi di tempat kerja dulu, boleh. Pengalaman misalnya, pengalaman kalau teman-teman misalnya contoh ya, pengalaman Anda jualan properti ini, waduh Pak, saya baru 3 bulan di industri properti, saya belum punya pengalaman. Apakah pernah berpengalaman di tempat yang lain? Oh, 2 tahun berpengalaman di industri finance misalnya contoh ya. Atau, waduh Pak, saya juga fresh graduate, ini baru kerja 3 bulan nih Pak di sebagai property agent, belum punya pengalaman apapun. Maka cari pengalaman di perkuliahan Anda. Berpengalaman, ya Anda nggak usah taruh BEM dan sebagainya. Berpengalaman lebih dari 5 tahun, atau 4 tahun, atau 3 tahun di organisasi. Nah, misalnya, organisasi kemahasiswaan contohnya. Ini kan pilihan yang teman-teman ambil karena Anda nggak punya pilihan lain, kan? Oke, ya. Bagaimana kalau pegawai biasa lalu pensiun? Bagus kan, berpengalaman lebih dari 15 tahun di titik-titik gitu ya. Ini yang teman-teman harus lakukan sehingga memunculkan slide seperti ini. Nah, ini ya. Slide ini harus teman-teman tampilkan sebelum Anda bicara. Sekali lagi ya. Slide ini harus teman-teman munculkan sebelum Anda ngomong dengan audiens Anda. Agar Anda mendapatkan respect dari mereka atau agar Anda bisa membentuk trust di mata audiens Anda. Ya teman-teman, saya beri waktu kurang lebih sekitar 5 menit ya. 5 menit tolong Anda tuliskan dulu deh. Buat coret-coret berdasarkan poin-poin ini ya. 1, latar belakang yang menjual, pengalaman yang menjual, prestasi yang menjual, partner yang menjual. Sambil saya jawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Ya silakan. Teman-teman Anda bantu untuk buat dulu. Ini Pak Agus tadi sudah saya jawab ya. Pemula sudah saya jawab. Lebih butuh. Ini pertanyaan bagus ya. Pak, lebih butuh company profile atau personal profile? Pertanyaan bagus. Kombinasi dua-duanya. Kalau bentar ya, Denti, pertanyaan bagus ya. Lebih butuh company profile atau personal profile? Kombinasi dua-duanya. Tentu company profile menjadi hal yang penting karena company ini berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Ya, company berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Nah, itu juga menarik. Anda beritahu sedikit tentang diri Anda, banyak tentang company Anda. Sedikit tentang diri Anda, banyak tentang company Anda. Ya.
Lalu yang berikut di sini bisa dibilang pengalaman di satu bidang itu minimal berapa tahun. Dikatakan expert apabila lebih dari 10 tahun. Tapi abaikanlah hal tersebut, abaikan hal tersebut ya. 2 tahun ya oke. Karena kita bicara pengalaman, bukan bicara tentang expert. Kalau yang disampaikan kelebihan dan prestasi perusahaan tempat saya bekerja, nah itu juga boleh, ya juga boleh. Jadi misalnya contoh ya, sekali lagi, Anda bisa lakukan kombinasi Bapak Ibu antara personal dan perusahaan. Personal dan perusahaan, ini profil personal Anda, ini profil perusahaan Anda. Perusahaan Bapak Ibu misalnya berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri gas contohnya ya. Prestasi perusahaan Bapak Ibu memenangkan award sebagai, lalu partner, Bapak Ibu perusahaan Anda berpartner dengan, lalu siapa klien dari perusahaan Anda itu juga boleh ya. Jadi profile dan perusahaan kombinasi. Ini pertanyaan bagus ya teman-teman. 3-4 menit lagi, ayo. Pak Agung, artinya kita juga harus membangun personal branding, setuju. Kadang-kadang orang tidak membeli bukan karena produk Anda, tapi karena diri Bapak Ibu. Produk yang sama disampaikan oleh 2 orang yang berbeda, bisa jadi tingkat closing rate-nya berbeda. Kenapa berbeda? Walaupun produk yang sama, karena siapa yang menyampaikan, tingkat trust dia. Tingkat trust. Ini sekali lagi tergantung industrinya, tergantung jenis produknya, namun Anda bisa tonjolkan profil diri Anda bisa tonjolkan perusahaan Anda, atau Anda bisa gabungkan antara di profil diri dan profil perusahaan. Pak, saya belum punya profil diri, maka tonjolkanlah profil perusahaan. Yuk, teman-teman. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Dan kalau sudah selesai, Bapak Ibu ya, bantu di chat ya. Sudah selesai, bantu di chat. Ayo Bapak Ibu yang sudah selesai, yuk bantu di chat yuk. Dayu, ini Mas Agung sudah ya. Dayu bertanya di sini, kalau yang disampaikan kelebihan prestasi perusahaan, ya betul, dapat dilakukan. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, teman-teman. Saya harap teman-teman sudah dapat gambaran tentang profil ini. Satu, teman-teman ya, profil ini bisa personal atau profil diri Anda, personal, atau profil perusahaan Anda, atau mix gabungan tiga-tiganya. Namun alangkah baiknya gabungan antara profil personal dan profil perusahaan. Ya, profil personal, profil perusahaan. Tonjolkanlah perusahaan Anda, tergantung produk dan jasanya juga, tapi tonjolkanlah perusahaan Anda jika profil diri Anda belum begitu kuat. Nah, ini beberapa yang sudah mulai chat di sini ya. Ini bagus nih, Mas Rizky. Ya, konsul praktik digital marketing jatuh, narasumber digital marketing sejak good. Nah, Mas Rizky bisa tambah ya, berapa banyak klien yang Anda tangani. Menangani lebih dari, contoh ya, menangani lebih dari 50 klien dalam waktu 3 tahun terakhir, contoh ya. Atau menangani titik-titik, kalau ada perusahaan-perusahaan besar jauh lebih menarik. Kalau belum ada nama terkenal, cari jumlahnya. Kalau belum ada jumlah, kalau jumlahnya sedikit tapi perusahaannya baik, fokuskan kepada perusahaannya. Ya, betul. Nah, misalnya Frankie ya, Frankie ST itu berpengalaman di bidang IT, terima kasih melakukan ini good ya. Melakukan sales perumahan dalam waktu 8 bulan. 2 sales perumahan. Nah, berhasil, pakai kata berhasil. Berhasil menjual gitu ya, menjual 2 rumah gitu ya, atau kalau jadi pilihannya gini, pakai angka yang lebih besar. Contoh ya, misalnya contoh angka itu, contoh satu angka itu bisa 2 rumah, atau omsetnya satu rumah itu berapa. Contoh ya, berhasil menjual 2 rumah dalam 8 bulan, atau berhasil mendapatkan
omset 2 miliar dalam waktu 8 bulan. Oke, ini kembali permainan angka. Atau yang ketiga adalah pakai presentasi. Contoh ya, tahun lalu Mas Franky ini jualan misalnya ya, jualannya hanya 1 rumah. Tahun ini 8 bulan 2 rumah. Berarti terjadi peningkatan 100% kan? Maka dalam prestasi itu dimasukkan angka presentasi. Berhasil meningkatkan penjualan 100% dari tahun lalu. Kan nggak perlu disebutkan, Pak. Tahun lalu tuh berapa angkanya. Tapi ingat, dalam profil ini Anda nggak bisa bohong. Itu poin utama. Tetapi Anda tidak mengatakan detail, itu bisa. Gitu. Contoh ya. Contoh misalnya. Saya punya satu peserta yang ikut pelatihan saya offline, lalu bikin profil. Kemudian dia sampaikan, Pak, saya... Nah, teman-teman, sebentar ya. 1 menit ya. Saya Lalu yang peserta saya tadi mengatakan, Pak, saya tahun 2018 itu karyawan teladan, Pak. Lalu saya tanya, di perusahaan Anda itu ada berapa cabang? Oh, cuma 1 cabang, Jakarta doang. Maka tulislah di sana, karyawan teladan tingkat nasional. Nah, kenapa tingkat nasional? Oh, cabangnya kan cuma 1. Jadi tingkat nasional dong, Bapak Ibu. Menjadi keliru kalau cabangnya 5 atau 6, lalu dia hanya karyawan teladan di 1 daerah gitu, hanya kantor Jakarta, kan keliru. Tapi kalau misalnya cabangnya cuma 1, ya nasional, Bapak Ibu. Ya, nasional. Ya teman-teman, ini yang teman-teman bisa kerjakan, bisa Anda lakukan untuk profil diri. Terima kasih. Ingat ada 5 langkah tadi ya. Yuk, kalau sudah teman-teman, saya masuk ke bagian kedua. Bagian ketiga dalam P yang ada 5P tadi, ingat ya, 5P tadi Bapak Ibu. P yang pertama tadi sudah ya Bapak Ibu, pengalaman, sekali lagi, penyampaian profil. P yang ketiga adalah penguasaan materi. Bagaimana cara teman-teman agar mudah menyampaikan materi presentasi Anda? Tidak ada cara lain selain melatih itu. Teman-teman tolong angkat tangan kanan dulu ya, angkat tangan kanan dulu, angkat tangan dulu. Ikuti kata-kata plus gerakan saya. Ada 6L. Oke, saya ulangi lagi. Ada 6L yang paling penting untuk meningkatkan kelancaran public speaking. Latihan, lagi-lagi latihan. Sekali lagi ya, latihan, lagi-lagi latihan. Tidak ada cara lain untuk meningkatkan kelancaran bicara Bapak Ibu selain melatih apa yang akan Anda sampaikan. 6L tadi ya. Latihan, lagi-lagi latihan. Namun seringkali seorang penyaji materi membuat materi presentasinya H-2 atau H-1 sebelum acara itu berlangsung. Berapa banyak di antara teman-teman yang buat materi presentasi Anda 1 hari sebelum Anda presentasi? Tolong katakan tinggi. Besok presentasi, hari ini bikin materi presentasi. Ada tinggi, tolong katakan tinggi. Nah, bagi Bapak Ibu teman-teman yang sering angkat tangan atau yang angkat tangan, saya sarankan satu hal, insaf Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak akan mungkin perform atau tampil dengan maksimal kalau Bapak Ibu Anda nggak melatih itu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu melatih kalau materinya belum selesai? Ingat Bapak Ibu, ketika teman-teman presentasi di depan audiens Anda, Bapak Ibu adalah seorang performer, seorang penampil. Sama halnya dengan aktor, sama halnya dengan penyanyi, sama halnya dengan atlet. Tidak ada seorang atlet yang besok pertandingan, hari ini baru latihan. Nggak ada seorang penyanyi besok konser, hari ini baru ciptain lagu. Nggak ada, Bapak Ibu. Yang ada adalah dia latihan terus-menerus. Bapak Ibu dan saya, sebagai penyaji materi, Anda harus berlatih terus-menerus. Ketika teman-teman berlatih terus-menerus, Anda akan lancar dalam membawakannya. Kevin Hogans dalam satu buku yang judul Influence, itu melakukan research kepada 120 orang tentang efek dari kelancaran bicara. Beliau dapati bahwa orang yang lebih lancar bicara diasumsikan lebih pintar.
Selangi ya, orang yang lebih lancar bicara diasumsikan lebih pintar. Orang yang tidak terlalu lancar bicara diasumsikan nggak pintar. Ini asumsi. Asumsi itu belum tentu benar loh Bapak Ibu. Ini asumsi, ini image. Jadi seseorang yang lancar bicara dianggap pintar. Yang lambat bicara atau bicaranya tidak terlalu lancar dianggap nggak pintar. Itu penelitian dari Kevin Hogans. Ketika teman-teman presentasi, lalu Anda banyak fillernya. Kenapa filler itu muncul? Karena Bapak Ibu lagi berpikir. Otak kita butuh waktu 6 detik untuk berpikir. Sesudah kalimat yang Bapak Ibu keluarkan, Anda harus menciptakan kalimat baru agar menyambung kalimat yang sudah Anda ucapkan tadi. Kenapa harus memikirkan kalimat baru? Karena materi presentasi yang Bapak Ibu sajikan, sampaikan materi yang baru. Kalau hari ini materi yang saya sampaikan, materi yang sudah ratusan kali saya katakan. Sehingga E-nya jarang sekali muncul. Kenapa E-nya jarang sekali muncul? Karena koneksinya sudah sangat kuat dalam subconscious saya. Wah, materi ini hari-hari saya bawakan. Kemarin saya bawakan di Manulife. Nanti akhir bulan saya bawakan di Yamaha. Nanti besok Bapak hari Minggu ada seminar lagi. Saya bawain lagi. Nanti saya akan meeting di hari Kamis dengan Aca. Nah, saya bawain lagi. Jadi materi yang saya bawakan ini materi yang hampir setiap hari saya ngomong materi yang sama. Ya lancar juga 6L tadi. Latihlah apa yang akan teman-teman sampaikan sehingga kelancaran itu muncul. Sekali lagi, atau filler word muncul karena teman-teman lagi berpikir kalimat yang akan Anda sampaikan sesudah kata yang Anda ucapkan. Itu terjadi karena kurang dilatih. Lalu P yang berikut adalah percaya diri. Kepercayaan diri ini akan membantu Bapak Ibu dan saya untuk dapat tampil maksimal. Bagaimana cara agar Anda bangun kepercayaan diri saat penyampaian presentasi Anda? Maka perhatikan dua hal ini, teman-teman. Perhatikan dulu ya. Dua hal ini yang harus teman-teman lakukan sehingga kepercayaan diri Anda muncul saat akan membawakan presentasi. Yang pertama adalah pola pikir. Saya ulangi ya, yang pertama adalah pola pikir. Pola pikir. Pola pikir. Ada 3 pola pikir yang teman-teman harus masukkan dalam pikiran Anda sebagai ini untuk percaya diri, bukan sales. Tadi kan kita bicara sales, hal yang berbeda. Ini pola pikir untuk bangun PD atau percaya diri. Satu, teman-teman, ingat bahwa dalam public speaking atau dalam presentasi itu tidak ada yang salah dan benar. Jadi tidak perlu takut salah selama Bapak Ibu tidak hoax dan tidak sarah. Anda tidak hoax dan tidak sarah. Tidak perlu takut salah. Karena tidak ada yang salah dan benar. Presentasi hanya dibagi dalam 2 kategori, menarik atau tidak menarik. Bukan salah dan benar. Sehingga teman-teman hindari atau tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu bahwa nggak ada yang salah dalam presentasi saya. Ada hanya menarik dan nggak menarik. Banyak orang takut presentasi karena khawatir salah. Khawatir salah. Itu pola pikir yang pertama. Pola pikir yang kedua, teman-teman. Pola pikir yang kedua adalah ketakutan itu bukan untuk dihilangkan tapi dikendalikan. Nah, ini ya. Teman-teman dan saya tidak perlu khawatir kalau Anda ikut seminar ini, lalu nanti teman-teman misalnya ikut pelatihan saya sepanjang 2 hari, lalu teman-teman tetap punya ketakutan. Semua orang tetap punya ketakutan. Teman-teman tidak mungkin menghilangkan rasa takut Anda. Yang ada adalah Anda kendalikan itu. Perbedaan besar antara pembicara amatir dan pembicara profesional. Pembicara profesional punya ilmu mengendalikan rasa takut. Pembicara amatir membiarkan ketakutan mengendalikan dirinya. Jadi dua-dua orang ini punya ketakutan. Bedanya yang satu dapat mengendalikan, yang satu dikendalikan. Sehingga terlihat ketika tampil pertama kali depan audiens. Pernah lihat Bapak Ibu ada orang yang tampil pertama kali membuat gerakan memijit? Nah, yang pernah lihat tolong angkat tangan tinggi. Tinggi. Ya, pertama kali tampil memijit. Ini adalah reaksi dari kegugupan seseorang yang tanpa dia sadari muncul atau terlihat atau nampak di depan audiensnya. Bagaimana cara mengatasinya sebentar kita bahas, namun ini pola pikirnya dulu untuk takut menjadi berani. Ketakutan itu dikendalikan, bukan dihilangkan. Lalu yang ketiga, kualitas sama dengan kuantitas. Intinya 6L tadi. Semakin sering Anda melatih, maka semakin berkualitas penampilan Anda. Semakin sering Anda melatih, semakin baik penampilan Anda. Semakin sering teman-teman melatih, maka semakin sempurna apa yang akan Anda sampaikan. Kualitas datang dari kuantitas. Ini pola pikir yang teman-teman harus masukkan. Lalu,
pola tindakan untuk mengendalikan rasa takut. Satu, ada 3P. Satu, persiapan. Tidak ada kata lain selain mempersiapkan diri dengan baik adalah hal yang penting Anda lakukan untuk membuat diri Bapak Ibu tidak mengalami kegagalan dalam presentasi. Tidak mengalami kegagalan dalam presentasi. Teman-teman tentu pasti pernah dengar kalimat yang mengatakan jika Anda gagal mempersiapkan, maka Anda mempersiapkan sebuah kegagalan. Apa yang harus teman-teman persiapkan? Kita akan bahas ini dalam sesi selanjutnya, namun perhatikan dulu teorinya. Hafal, ingat hafal kalimat buka. Hafal poin penting. Hafal kalimat tutup. Ini harus teman-teman hafal. Ingat, saya tidak katakan hafal seluruh isi presentasi Anda. Saya katakan hafal kalimat pembuka, hafal poin penting, hafal kalimat penutup. Apa sih kalimat pembuka? Sebentar saya jelaskan. Ini teorinya dulu, teman. Ini teorinya dulu. Lalu teman-teman, sesudah Anda hafal kalimat pembuka, latihlah itu berulang-ulang. Di mana Anda bisa melatihnya? Di depan cermin. Misalnya contoh ya, kalimat pembuka saya gunakan kutipan misalnya. Yang tadi ya, kalau teman-teman masih ingat. Maka saya akan latih di depan cermin. T. Harv Eker, seorang pebisnis dan juga pembicara terkenal. Asalkan Anda mengatakan bahwa penjualan adalah darah dari satu bisnis. Dan ketika darah itu tersendat, maka bisnis Anda bisa mengalami stroke atau bahkan kematian. Selamat pagi, nama saya Ongki Wianto dan hari ini saya akan bicara tentang public speaking for sales. Strategi meningkatkan penjualan agar kelancaran di bisnis Anda bisa tercipta. Sepanjang 1 jam ke depan ada 4 I yang akan saya bahas bersama Anda. Insight, impresi, interest, dan insight. Ini harus saya ulang berkali-kali sehingga teman-teman dan saya bisa lancar untuk mengendalikan kegugupan kita di menit-menit awal. Persiapan dilakukan dengan menghafal kalimat pembuka di depan cermin, Anda ulang-ulang saat mandi, Anda bicara dengan orang yang Anda cintai di rumah Anda, atau Anda live di Instagram, TikTok, agar menjadikan pengulangan sebagai ibu semua keterampilan. Kualitas datang dari kuantitas. Yang kedua, penyesuaian diri. Datang lebih awal. Ingat peribahasa yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Semakin terbiasa Bapak Ibu dengan situasi, kondisi, lingkungan tempat Anda bicara, makin mudah Anda ngomong. Bagaimana caranya teman-teman untuk membiasakan diri Anda dengan situasi, lingkungan tempat bicara? Datang lebih awal. Kalau saya misalnya presentasi jam 9, maka jam 8 tuh saya sudah wajib hadir. Apakah itu offline, apakah itu online. Kalau online ini kan agak lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena pasti live-nya dari rumah kan. Kalau offline itu kan saya harus butuh perjalanan, tergantung lokasinya. Misalnya saya ngasih training Yamaha. Yamaha itu kontrak saya 5 kali training, kantornya di Bandung. Yamaha alat musik. Saya ngasih training ke supervisor, manajer, dan sebagainya. Itu harus ada perjalanan mungkin 1,5 jam, mungkin 2,5 jam sampai 3 jam. 2,5 jam sampai 3,5 jam, tergantung waktunya juga, tergantung jenis kendaraan. Sehingga saya butuh waktu untuk datang lebih awal. Penyesuaian diri. Ingat peribahasa sekali lagi teman-teman, Allah bisa karena biasa. Semakin terbiasa teman-teman dengan situasi, lingkungan, kondisi tempat Anda bicara, maka makin nyaman Anda. Makin nyaman teman-teman, makin mudah Anda untuk ngomong. Kemudian yang terakhir teman-teman adalah, saya singkat ya, perubahan bahasa tubuh. Perubahan bahasa tubuh, perubahan bahasa tubuh, perubahan bahasa tubuh. Teman-teman, seorang pembicara yang bernama Tony Robbins mengatakan, our emotion is created by our motion. Saya tanya dulu, siapa yang pernah dengar kata-kata yang bunyinya Tony Robbins? Tinggi, tolong katakan tinggi. Oh, siapa yang pernah dengar kalau kata-kata Tony Robbins Anda belum pernah dengar? Saya ganti namanya dengan Andre Agassi. Siapa yang pernah dengar kata-kata yang bunyi Andre Agassi? Tinggi, tolong katakan tinggi. Andre Agassi. Oke, siapa yang pernah dengar orang yang namanya Michael Jordan? Nah, tinggi, tolong katakan tinggi. Siapa yang pernah dengar orang yang namanya Steven Spielberg? Tolong katakan tinggi. Nah, teman-teman, Anda perhatikan, orang yang dari tadi angkat tangan, itu usianya pasti nggak muda lagi. Nah, gitu kan orang-orang zaman dulu nih, Bapak Ibu. Orang zaman dulu. Siapa sih Andre Agassi, Michael Jordan, dan Steven Spielberg? Mereka tokoh yang terkenal, orang yang berhasil, dan mereka belajar dari Tony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia. Tony Robbins mengatakan bahwa our emotion
is created by our motion. Emosi kita diciptakan oleh bahasa tubuh kita. Emosi kita diciptakan oleh bahasa tubuh kita. Tingkat stres Bapak Ibu sebelum presentasi selalu akan ada. Saya ulangi ya, tingkat ketegangan Anda sebelum presentasi selalu akan ada. Tidak berusaha, ingat pola pikir tadi kan, tidak berusaha menghilangkan itu, tetapi mensiasati itu agar tidak terlihat depan audiens Anda. Bagaimana caranya? Saya ulang sekali lagi. Persiapan. Yang kedua adalah penyesuaian diri. Yang ketiga perubahan bahasa tubuh. Contoh misalnya, ya. Teman-teman saya yakin pasti pernah melihat ada anak kecil usia 4, 5, 6 tahun yang lagi menangis. Apa yang dilakukan oleh orang tua, apakah itu ayah atau ibu, agar anak tadi diam? Yuk, tolong dicat dulu deh, ya Bapak Ibu. Tolong dituliskan. Apa yang dilakukan oleh sang ayah atau sang ibu agar anak itu diam ya? Tolong dicat. Tolong dicat. Ayo Bapak Ibu. 5, apa lu? Dihibur, disuruh diam. Diam kau, diam kau. Boleh juga. Digendong. Terima kasih. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih responnya. Umumnya anak tadi dipeluk. Kalau dalam ruangan seperti ini, orang tua yang mengatakan, Dek, lihat buku, lihat bola lampu, lihat AC misalnya ya. Kalau di luar ruangan, orang tua yang mengatakan, Dek, lihat kupu-kupu kalau lagi terbang, ya. Lihat pesawat kalau lagi lewat, lihat burung, bapakmu misalnya. Bapaknya pelihara burung, jelas Bapak Ibu, jadi gantungnya di atas, bukan di bawah, di atas. Bapaknya pelihara burung. Nah, anehnya begini Bapak Ibu. Ketika anak tadi menoleh ke atas, tangisannya berhenti. Kenapa? Karena fisiologinya berubah. Secara fisiologi, tubuh Bapak Ibu dan saya didesain stres, bingung, gugup, takut itu ke bawah. Bahasa tubuh Anda tertutup, mata Anda ke bawah, nafasnya pendek-pendek. Fisiologi Anda menentukan psikologi Anda. Mengubah fisiologi, ubah bahasa tubuh Anda, tersenyum, walaupun dipaksakan, buka bahasa tubuh Bapak Ibu. Psikologi Anda berubah. Ketakutan itu kan ada di sini Bapak Ibu. Ketakutan kan belum Anda alami, tetapi bermain dalam pikiran Bapak Ibu. Gimana kalau Anda lupa, ada yang nanya yang Anda nggak bisa jawab. Gimana kalau Anda ngeblank, ada pimpinan yang hadir. Gimana kalau sebentar audiensnya nanya macam-macam dan sebagainya. Itu kan bermain di sini. Apa yang ada di sini ditampilkan ke sini. Mengubah yang ada di sini, mengubah yang ada di sini. Cara yang kedua, teman-teman, Anda lompat-lompat, shaking, lompat-lompat. Di mana teman-teman lompat-lompat? Di kamar mandi. Namun kalau teman-teman lompat-lompat di kamar mandi, satu, pastikan toiletnya kering. Karena menjadi masalah besar bagi MC apabila toiletnya licin, dan mohon maaf, semoga tidak terjadi, Anda terjatuh di sana, Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada kesempatan hari ini acara terpaksa kita tunda dalam waktu yang tidak ditentukan karena kami baru saja mendapatkan informasi pembicara kita jatuh di kamar mandi. Kan kurang lucu juga, Bapak. Lalu yang kedua, kalau Bapak Anda shaking atau Anda lompat-lompat di kamar mandi dan Bapak Ibu mau self-talk atau sugesti diri Anda, yes-nya pelan-pelan saja. Karena kalau Anda yes-nya terlalu kencang, menimbulkan mandi yang lain. Yes. Ngapain pembicaraan di kamar mandi? Jadi pelan-pelan saja. Ini 3 hal yang harus teman-teman lakukan agar Bapak, Ibu, dan saya bisa memiliki atau mengendalikan ketakutan sebelum Anda tampil. Yang terakhir, teman-teman, dalam impresi yang terakhir. Yang terakhir, teman-teman, adalah bahasa tubuh. Nah, ini yang penting atau yang menarik untuk kita bahas, plus kita praktek, dan inilah kenapa saya meminta Bapak Ibu harus nyalakan kamera. Saya ulangi ya. Yang kedua, impresi atau kesan pertama, ingat dari penampilan, dari profil Anda, penguasaan materi, percaya diri, dan cara menyampaikannya. Teman-teman perhatikan dulu, dalam bahasa tubuh ada beberapa komponen. Yang pertama adalah mata. Teman-teman perhatikan dulu ya. Ketika teman-teman bicara di kelas online seperti hari ini, atau daring seperti hari ini, daring atau dalam jaringan seperti hari ini, mata Bapak Ibu harus sejajar dengan kamera Anda. Perhatikan ini mata saya, sejajar dengan kamera saya. Mata saya harus sejajar dengan kamera saya. Bagaimana agar mata saya bisa sejajar? Maka saya harus meletakkan atau saya harus meninggikan level ketinggian dari laptop yang saya pakai. Ini meja yang pertama, lalu ini meja yang kedua. Meja yang pertama, meja yang kedua.
Apabila laptop ini saya taruh di meja yang pertama, maka posisinya saya akan banyak melihat ke bawah. Karena kondisi kamera itu berada di bawah mata saya, harus sejajar. Nah, sampai di sini teman-teman butuh tatakan agar level ketinggian dari kamera Anda sejajar dengan mata Anda. Lalu mata yang tidak menarik apabila teman-teman berbicara di kelas luring atau onsite, satu banyak melihat ke bawah. Ini kelas offline, banyak melihat ke bawah, banyak melihat ke atas, banyak membaca catatan yang ada di slide. Perhatikan dulu, tipsnya begini. Teman-teman perhatikan dulu ya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sering menghadiri kelas-kelas atau pelatihan-pelatihan secara online? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Perhatikan dulu ya. Pernahkah Bapak Ibu mendengar atau mungkin Bapak Ibu melakukan atau Bapak Ibu mungkin melihat situasi seperti ini? Ketika seorang pembicara menampilkan slide-nya, contoh saya ulangi lagi ya. Ketika seorang pembicara menampilkan slide-nya, maka dia bertanya, Bapak Ibu, ini sudah terlihat belum? Apakah sudah terlihat belum? Pernah dengar seorang pembicara atau penyaji materi melakukan hal tersebut? Ada yang pernah dengar? Atau ada yang pernah melakukan? Nah, kalau Bapak Ibu pernah melakukan, insaf, Bapak Ibu jelas. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu pakai Zoom, seperti saya pakai Zoom hari ini, ada notifikasinya. Siapa yang aware atau sadar atau pernah melihat notifikasi dari Zoom? Tinggi tolong tangan, tinggi. Siapa yang nggak sadar bahwa notifikasi, ternyata Zoom itu ngasih notifikasi? Tolong angkat tangan, tinggi. Oke, perhatikan dulu ya. Nah, perhatikan dulu. Saya ya. Nah, teman-teman, perhatikan dulu. Ketika teman-teman gunakan Zoom seperti ini, tergantung ada setting bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini saya settingnya bahasa Indonesia ya. Lalu saat Bapak Ibu akan menampilkan atau akan memunculkan slide-nya, seketika itu beberapa detik kemudian, aplikasi Zoom itu akan memberitahu kepada Anda. Perhatikan dulu ya. Ketika saya klik untuk share screen atau berbagi layar, maka aplikasi Zoom itu akan memberitahu. Ini tulisannya Bapak Ibu. Peserta sekarang dapat melihat aplikasi Anda dan warnanya hijau. Kalau sudah ada tulisan peserta sekarang dapat melihat aplikasi Anda dan warnanya hijau, ini hanya muncul sekitar 3 sampai 4 detik. Saya ulangi ya, perhatikan dulu ya. Ketika teman-teman akan berbagi layar, perhatikan ya, saya berbagi layar nih ya. Seketika Zoom itu akan menaruh notifikasi, bunyinya kalau bahasa Indonesia ya. Peserta sekarang dapat melihat aplikasi Anda dan warnanya hijau. Kalau muncul seperti ini, Anda nggak usah tanya lagi, Pak, terlihat atau belum? Karena sudah pasti terlihat. Jelas? Sampai sini kalau jelas kasih jempol dulu. Nah, ya. Sehingga Bapak Ibu lebih profesional dalam membagikan layar tadi. Nggak dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Lalu yang kedua, teman-teman perhatikan. Pertanyaan saya begini, kalau kita bicara online, kapan Anda munculkan slide-nya seperti ini? Dan kapan Anda munculkan diri Anda seperti ya, kapan Anda munculkan slide seperti ini, atau kapan Bapak Ibu Anda munculkan diri Bapak Ibu seperti ini? Ayo, tolong dijawab dulu. Kapan Anda munculkan diri Anda seperti ini? Kapan Anda munculkan slide Anda seperti ini? Karena banyak pembicara yang mungkin saja dia nggak pernah muncul di layar utama nih, yang muncul hanya slide-nya dari awal sampai akhir. Nah, pertanyaan saya, kapan Anda munculkan slide-nya? Kapan Anda munculkan diri Anda? Ayo teman-teman, tolong dijawab dulu. Ayo, kita studi kasus. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih ya. Slide itu muncul saat teman-teman ingin menunjukkan poin Anda, menunjukkan data boleh ya, menunjukkan poin Anda. Kapan Anda muncul? Saat Anda ingin menjelaskan poin-poin itu. Jadi teman-teman harus mulai piawai dalam berbagi layar, antara Anda share screen dan Anda stop share. Ini teman-teman harus piawai, harus cekatan dalam melakukan proses pergantian atau transisi tadi. Yuk, sekarang kita masuk kepada tangan. Tangan yang tidak menarik. Teman-teman, tolong angkat tangan kanan Anda dulu, angkat tangan kanan Anda dulu, angkat tangan kanan Anda, angkat tangan kiri Bapak Ibu.
Oke, terima kasih ya. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri Anda. Ikuti kata-kata saya, walaupun makin tetap di mute sekali lagi ya. Tangan yang tidak menarik. Oke, sekali lagi ya. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, ikuti kata-kata gerakan saya. Tangan yang tidak menarik. Nah, sekali lagi ya. Mbak Budi, ayo silakan Mbak Budi, angkat tangan kanan, angkat tangan kirinya. Ayo, tangan yang tidak menarik. Melebar. Menyempit. Menggantung. Monoton. Memijit. Mengiris. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita ulang sama-sama, perhatikan dulu ya. Kita ulang sama-sama. Perhatikan dulu. Kita ulang sama-sama ya. Angkat tangan kanan Anda, angkat tangan kirinya. Tangan yang tidak menarik, melebar. Menyempit. Menggantung. Monoton. Memijit. Mengiris. Ayo teman-teman, ulangi sendiri ya. 3, 2, 1. Yuk. 3, 2, 1. Nah, tangan yang tidak menarik. Oke. Waduh. 3, 2, 1. Yuk teman-teman, perhatikan dulu ya. Tangan yang tidak menarik ketika Anda berbicara, satu adalah melebar. Melebar itu terlalu lebar, out of frame. Apalagi bagi teman-teman yang gunakan smartphone dalam kelas presentasi Anda, itu kan layarnya kecil sekali. Anda terbatas geraknya. Ini melebar, terlalu lebar. Lalu terlalu sempit, mengecil. Gerakan tangan Anda bermain di kotak ini, bukan di kotak ini. Terlalu kecil, ini gerakan tangan tidak menarik. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara satu topik yang menarik ya, di mana Anda terlalu kecil. Yang berikut, gerakan tangan menggantung. Anda tidak membuat gerakan tangan, tapi tangan itu digantung. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara satu hal yang menarik ya, di mana Anda akan menggantung. Monoton, gerakan tangan yang sama diulang-ulang. Monoton. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara satu topik yang menarik, yaitu public speaking for sales. Ada beberapa hal penting yang harus teman-teman bisa dapatkan dalam kelas ini. Monoton. Memijit yang berikut. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara satu topik yang menarik. Kenapa memijit ini menjadi tidak menarik? Karena kalau Anda pijit, jangan cuma tangan, satu badan. Pijit satu badan. Mengiris yang berikut. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan diskusi satu topik yang menarik sekali, di mana Anda dan saya akan bicara tentang bagaimana caranya bisa menggunakan ilmu public speaking untuk meningkatkan penjualan Anda. Ini gerakan tangan yang tidak menarik. Lalu lawan dari yang tidak menarik, tentu yang menarik, Bapak Ibu. Gerakan tangan yang menarik. Bagaimana Anda menampilkan gerakan tangan yang menarik? Tolong angkat tangan kanan dulu. Angkat tangan kanan dulu. Ikuti kata-kata saya. Gerakan tangan yang menarik, menghitung dengan jari. Ayo, menghitung dengan jari. Menghitung dengan jari. Menghitung dengan jari. Menghitung dengan jari. Lalu menggambarkan. Nah, menggambarkan. Menekankan. Menekankan. Nah, sebentar, saya perbesar dulu ya. Menekankan itu gerakan tangan yang begini. Ulang lagi ya. Gerakan tangan yang menarik, menghitung dengan jari, menggambarkan, menekankan. 3 ditutup, 2 dipertemukan. Menekankan. Lalu menunjuk. 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 Ya, kita ulang sama-sama. 3, 2, 1. Gerakan tangan yang menarik. 3, 2, 1. Menghitung dengan jari, menggambarkan, menekankan, menunjuk. Teman-teman perhatikan dulu ya. Ketika Bapak Ibu punya poin-poin tertentu, maka tunjukkanlah dengan tangan Anda. Bapak Ibu, ada 4 aspek penting yang harus Anda dan saya lakukan saat ingin menguasai public speaking for sales. 1 adalah insight, 2 adalah impresi, 3 adalah interest, dan 4 adalah insight. Ini menghitung 1, 2, 3, 4. Hindari menyembunyikan apa yang akan Anda hitung. Bapak Ibu, ada 4 hal penting. Ada berapa hal Bapak Ibu? 4, salah 3. Orang nggak tahu ini berapa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu lagi main tebak-tebakan. Ini berapa Bapak Ibu? Orang nggak tahu. Anda sembunyikan itu, orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Jadi teman-teman harus tunjukkan, perlihatkan. Ada 4, ada 5 hal penting. Bapak Ibu sekalian, pengalaman kami lebih dari 20 tahun di bidang supply gas, ada 4 faktor utama yang menjadi keunggulan dari perusahaan kami. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Menghitung dengan jari. Ketika teman-teman punya poin-poin tertentu, maka munculkan itu, maka tampilkanlah itu. Public speaking adalah sebuah seni, sehingga teman-teman perlu untuk melatih secara detail seni.
Dan ini adalah life skill. Sekali teman-teman latih, kompetensinya seumur hidup Anda. Kalau teman-teman masih ingin berkarir, masih berpikir untuk bekerja, masih berpikir untuk berbisnis, masih berpikir untuk bersosialisasi, maka public speaking wajib Anda latih, wajib Anda miliki. Tidak saja Anda masuk dalam pikiran sadar atau brain memory, tapi masuk dalam muscle memory. Caranya gimana muscle memory? Berlatih dengan ahli, berlatih dengan pakar. Ya kan, kalau teman-teman punya kesempatan dan saya dorong Anda ambil kesempatannya, saya punya beberapa kelas public speaking yang Anda bisa ikuti dan free receipt, Anda ikut sekali, bisa ikut berkali-kali gratis, tinggal bayar makannya saja, kalau ikut yang kedua, ikut yang ketiga, yang keempat. Sehingga teman-teman ini masuk dalam muscle memory. Setiap Bapak Ibu butuhkan, skill itu sudah ada. Saya lanjut. Menghitung dengan jari yang pertama. Yuk, sekarang teman-teman saya beri waktu kurang lebih 1 menit. Tolong ucapkan 4 atau 5 buah kalimat. Apapun itu, tapi harus ada gerakan tangan menghitung dengan jari. Yang menarik apabila teman-teman ada hubungan dengan produk Anda. Kalau nggak ada hubungan dengan produk Anda, maka teman-teman hubungan dengan diri Anda. Contoh ya, contoh. Bapak Ibu sekalian, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Ini contoh, anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau Bapak Ibu Anda nggak punya materi presentasi, tapi alangkah baik gunakan materi presentasi Bapak Ibu. Yuk, 1 menit. Silakan berlatih. Mic-nya tetap di mute. Lalu teman-teman, yuk latihan menghitung dengan jari. Kamera rolling. 3, 2, 1. Silakan. Mbak Nurul Sari, silakan Mbak Nurul, ayo. Mas Tony, ayo silakan Mas Tony. Lalu Novian, Mas Novian, ayo silakan Mas Novian. Ayo teman-teman. Mas Mubarok, ayo silakan Mas Mubarok. Ayo teman-teman. 2-3 kalimat atau 4-5 kalimat yang ada angkanya, Menghitung dengan jari, ada angkanya. Teman-teman, hari ini saya akan sampaikan 4 manfaat utama dari produk laser pointer ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. 1, 2, 3, 4. Apakah hanya 4? Jawaban tidak. Bapak Ibu ada 21 hal penting. Bapak Ibu ada 45 poin ya. Yang kedua, teman-teman adalah menggambarkan. Apabila Anda memiliki kata dalam satu kalimat yang dapat Anda gambarkan dengan bahasa tubuh Anda bisa gambarkan itu. Ya, Anda bisa gambarkan itu. Misalnya ya, meningkat, menurun, kecepatan, globalisasi, out of the box, kemudian tangguh atau kokoh. Lalu beberapa kata dalam kalimat yang dapat Anda gambarkan dengan bahasa tubuh atau gerakan tangan khususnya gambarkan itu. Tapi tidak perlu semua kalimat yang harus Anda gambarkan. Misalnya ya, saya punya salah satu peserta, judul presentasinya Sales Dog dari Blair Singer. Jadi ada satu buku ditulis oleh Blair Singer, judulnya Sales Dog. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bicara satu topik yang menarik, itu Sales Dog. Yang nggak usah juga Bapak Ibu Sales Dog-nya. Atau ada teman-teman bisa dari asuransi gitu ya, presentasi. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal untuk mencegah kematian nggak usah juga Bapak Ibu. Jadi tidak seluruh kata harus Anda buatkan gerakan tangannya. Atau tidak seluruh kata harus Anda peragakan. Kata-kata penting dalam satu kalimat yang dapat Anda gambarkan dengan tangan, gambarkanlah itu. Ayo Bapak Ibu kita latihan yuk. 1 menit yuk. 1 menit teman-teman tolong dilatih. Ayo tolong dilatih. Gerakan tangan yang akan menunjang penyampaian Bapak Ibu sekalian secara verbal. Ayo. Silakan dilatih. Nah, saya sambil lihat ya. Ini bagus ya, Mas Ferry bagus.
Ayo Mbak Nurul Sali, ayo. Dari tadi belum latihan, Mbak Nurul. Ayo silakan, Mbak Nurul. Lalu Pak Mubarak juga sudah latihan ya. Mbak Eka, silakan Mbak Eka, ayo. Ayo Mbak Eka, Mbak Nurul, bagus. Ya. Ayo Mbak Eka. Lalu Mbak Ermi, ayo silakan Mbak Ermi. Ya. Sambil latihan. Lalu FNDJ. Ini kameranya hanya terlihat wajah hidung ke atas. Ayo. Pak Tony, ayo Pak Tony. Dilatih Pak Tony, ayo Pak Tony, ayo. Mbak Susan, ayo Mbak Susan. Ayo. Lalu Lilik, Mas Lilik, ayo Mas Lilik. Bagus ya, teman-teman. Sekarang yang berikut, perhatikan dulu. Yang berikut, teman-teman, yang berikut adalah penekanan. Ini yang tidak mudah dilakukan karena tidak terbiasa kan. 2 dipertemukan, 3 ditutup. 2 dipertemukan, 3 ditutup. Lalu ditarik sedikit, ditarik sedikit. Jangan buka tutup, ditarik sedikit. Pada saat mana gerakan ini dibuat? Pada saat teman-teman menekankan satu kalimat dengan verbal, diiringi dengan non-verbal. Verbal, diiringi dengan non-verbal. Coba teman-teman dengarkan dulu kalimat yang saya ucapkan berikut ini dan amati kata apa yang saya tekankan. Perhatikan dulu ya, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, penekanan dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Saya ulangi ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, penekanan dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Saya ulangi ya, Bapak Ibu sekalian, penekanan dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Yuk, kata apa yang saya tekankan? Tolong dicat dulu. Ayo, Bapak Ibu, kata apa yang saya tekankan? Yuk, tolong dicat. 5, 4, terima kasih Mas Jaka. 3, 2, 1. Terima kasih. Penekanan, betul. Penekanan dengan verbal akan diiringi dengan non-verbal. Perhatikan dulu ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, penekanan dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Saya ulangi ya. Bapak Ibu sekalian, penekanan dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Ada sebuah kata dalam satu kalimat yang Anda tekankan dengan verbal, diiringi dengan non-verbal. Gimana non-verbalnya? Ditutup, dipertemukan, ditutup, ditarik. Pak, ditariknya berapa senti? Ya jangan 2-3 meter, Bapak Ibu. 1-2 senti. Dan jangan terlalu sering, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan, dan jangan letakkan satu tangan di samping tangan yang lain. Ditarik. Dan jangan dengan kedua tangan Anda. Salah satu, kiri boleh, kanan boleh. Yuk teman-teman, kita latihan yang namanya cherry picking atau penekanan untuk memperkuat poin yang sementara Anda sampaikan. Kamera rolling. Go! Silakan Bapak. Yuk! Nah, ini bagus ya. Bu Ade bagus nih, Bu Yuliana bagus. Ayo. Mas Jaka bagus. Nah, nih Mas Agung bagus ya. Mbak Kristi bagus. Ah, nih Mas Waidi Wong ini. Wong keren ya. Mas Yunadi bagus. Ya latihan Bapak Ibu. Ibu Susan, ayo Bu Susan latihan. Ayo Bu Susan. Bagus Bu Susan. Pak Tony, ayo Pak Tony, ayo. Mas Rizal bagus ya. Pak Muborok bagus. Jim bagus Mas Jim. Oke, Mas Jim ingat 3 ditutup, 2 dipertemukan. 3 ditutup, 3 ditutup, 3 ditutup, 2 dipertemukan. Ayo Bapak Ibu. Bagus Mbak Rati, bagus ya. Ayo, siapa lagi? Mas Irwan, ayo Mas Irwan, 3 ditutup, Mas Irwan, jangan 3 dibuka, 3 ditutup, 3 ditutup. 3 ditutup, 2 dipertemukan, 3 ditutup, 3 ditutup, 3 ditutup, 3 ini ditutup. Bukan 3 dibuka. 3 dibuka, 3 ditutup, tarik. Ini ditutup, Pak. Tutup, tarik. Ayo, Bapak Ibu sekalian, ayo. Waktunya 1 menit lagi ya. Latihan dulu. 5, 4, 3 ditutup. Ayo. 3, 2, ayo Bapak Ibu. Bagus. Yang terakhir, menunjuk. Yang terakhir, menunjuk. Perhatikan dulu ya. Menunjuk ini agak mudah. Kalau teman-teman menunjuk, hindari menunjuk. Menunjuk 4 dipertemukan, 1 ditutup. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan 4P. Yang akan membantu Anda mengendalikan ketakutan Anda. Saya, Bapak Ibu, menunjuk. Saya, Bapak. Ini lebih mudah. Sekarang, Bapak Ibu, kita lakukan kombinasi 4 gerakan tangan tadi. Kombinasi 4 gerakan tangan. Menghitung, menggambarkan, menekankan, dan menunjuk. Perhatikan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya, menunjuk, akan menyampaikan 4I, menghitung dengan jari, yang akan membantu Bapak Ibu meningkatkan, menggambarkan. Kelancaran menggambarkan. Anda dan saya menunjuk dalam membawakan presentasi menggambarkan. Ini contoh kombinasi dari 4 tadi.
Sehingga, ini menekankan, sehingga terjadi peningkatan dalam closing rate Bapak, Ibu, dan saya. Ini contoh kombinasi 4 hal tadi. Menghitung, menunjuk, menekankan, menggambarkan. Ayo, 1 menit latihan ya Bapak Ibu. Latihan melakukan proses kombinasi 4 gerakan tangan tadi. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1, kamera, rolling, go, silakan. Ibu Ade, ingat, 3 ini ditutup, 2 dipertemukan. Bagus, Bu Ade, good. Ayo. Ayo, Mbak Sylvia, Mbak Dwi Astuti, ayo. Mbak Dwi, latihan. Mas Ken, ayo Mas Ken. Latihan Mas Ken, ayo. Mas Effendi, bagus ya. Mas Rizal, ayo. Latihan, ayo. Mas Rizal, ayo. Latihan. Ayo, Mas Rizal, silakan. Latihan, ayo. Mbak Yanti, ayo. Mbak Yanti, ayo. Latihan, Mbak Yanti, ayo. Bagus, Mbak Rati. Nah, ini. Mas Rizky, ayo. Mas Rizky, latihan lagi, Mas Rizky. Mas Rizky, latihan lagi. Mas Martin, dia lagi mengendarai mobil. Oke, bagus. Pak Tony, ayo Pak Tony, latihan Pak Tony. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Terima kasih. Ya teman-teman, berapa banyak antara Anda yang belajar sesuatu hal yang menarik hari ini? Tolong angkat tangan, tinggi. Nah tenang, ini kita masih agak lama Bapak Ibu, tenang aja Bapak Ibu. Ini masih panjang nih perjalanan belajarnya. Saya lanjut dulu Bapak Ibu. Gerakan tangan yang teman-teman pelajari adalah hal-hal yang saya amati, lalu saya formulasikan sehingga mudah untuk Anda adopsi. Jadi, menghitung dengan jari, menekankan, menggambarkan, menunjuk, ini nggak akan diajarkan di kelas manapun. Karena hasil observasi saya, hasil penelitian saya, kemudian hasil formulasi saya agar gampang ingat. Ingat level belajar paling dasar kan remember. Orang tidak akan ingat apabila teman-teman ngomongnya terlalu panjang. Nah, ini ada hubungan dengan menyusun materi presentasi. Kita akan bicara itu nanti. Teman-teman, mata sudah, tangan sudah, lalu ini paling penting Bapak Ibu, adalah posisi saat online. Ini wajib Anda cermati, lalu wajib teman-teman lakukan. Ketika Anda presentasi online atau daring seperti hari ini, penampilan Bapak Ibu di layar monitor seperti pas foto 3x4. Ini teman-teman perhatikan, ini pas foto 3x4. Ini pas foto 3x4. Karena beberapa sahabat misalnya, Effendi, itu hanya kelihatan kepala, hidung ke atas. Kalau Anda hanya kelihatan hidung ke atas, satu penampilan Anda nggak menarik. Nggak menarik. Ya, teman-teman, tolong perbaiki posisi kamera Anda, sehingga standarisasinya harus dapat. Nah, Mbak Kristi itu terlalu dekat, sehingga sebagian rambut Anda hilang. Ini, Pak Junedi bagus ya. Pak GP juga bagus ya. Mas Jaka kalau bisa dimundurin lagi, jauh lebih bagus. Mas Marcelinus ini bagus ya. Mbak Yuliana bagus. Nah, nih, Mas Diki, Anda hanya kelihatan hidung ke atas. Kalau tidak kelihatan wajah full, maka tangan Bapak Ibu tidak akan bisa terlihat maksimal. Kenapa? Karena posisinya di bawah. Posisinya di bawah. Tangan Anda tidak akan kelihatan. Ya, silakan. Diki sambil mundurin lagi kameranya. Karena ini Mas Ferry juga bagus ya. Mbak Susan bagus. Mbak Rati oke ya. Mas Wira oke. Lalu Mas Lili, kali ini lagi OTW oke ya. Mas Muborok oke. Nah, ini yang saya sampaikan pentingnya teman-teman untuk menyalakan kamera Anda. Nah, ini ya. Ini standarisasi yang teman-teman harus miliki. Standarisasi, nah misalnya Mbak Melisa, kameranya tidak berada pada sentral, tidak berada pada titik tengah. Ayo, kamera Anda harus berada pada titik tengah. Nah, teman-teman, sebentar ya, saya munculin ini dulu. Saya munculin ini sehingga teman-teman punya gambaran detail tentang kita memodel atau kita meniru atau kita melihat bagaimana tokoh-tokoh dunia ketika mereka presentasi secara online. Bagaimana tokoh-tokoh dunia ketika mereka presentasi secara online. Nah, teman-teman perhatikan ya.
Oke. Ya, sambil teman-teman Anda perbaiki. Nah, perhatikan dulu ya. Teman-teman Anda perhatikan, posisi Mark Zuckerberg, posisi Sundar Pichai, posisi Hillary Clinton, posisi ini ya, CEO dari Apple, Tim Cook. Anda perhatikan, berada di center, berada di center, berada di center, berada di center. Ini adalah basic position yang teman-teman harus miliki. Nah, ini contoh ya, penampilan saya saat di online. Ini adalah standarisasi yang teman-teman harus punyai. Ketika Anda dan saya bicara tentang tampilan basic position di layar monitor saat presentasi online. Nah, ini baru saja disampaikan. Agus, ayo. Mbak Agus, ayo. Wajahnya, kameranya hanya kelihatan hidung ke atas. Ayo, segera cepat diperbaiki, ayo. Cepat diperbaiki. Cepat diperbaiki, ayo. Agus, panggilan pertama. Ayo, silakan, Mbak. Ayo, tolong diperbaiki. Nah, ini, Mbak Yanti. Udah bagus ya. Teman-teman, nah ini Mas Ferry, rambutnya hilang sebagian. Okay. Ini yang harus teman-teman mulai miliki. Ayo, Mbak, bantu diperbaiki, Mbak Agus. Ya, tolong diperbaiki. Kameranya dimundurin lagi. Ini yang teman-teman harus mulai lakukan agar tampilan Bapak Ibu bisa menarik. Sekali lagi ya, yang sudah teman-teman pelajari di sesi awal ini, satu tangan, kemudian yang berikut adalah mata, lalu yang ketiga teman-teman basic position atau tampilan Anda di kamera, lalu yang keempat yang tentang voice. Voice ini singkatan dari 5 suku kata. Satu adalah volume suara. Jadi pastikan volume suara teman-teman terdengar hingga seluruh orang yang ada di ruangan itu. Gunakan alat bantu apabila suara Anda kecil. Lalu yang kedua, out of filler. Hindari filler word. Filler word. Bapak Ibu sekalian, hari ini filler word, out of filler, hindari filler word. Lalu yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah intonasi. Lagi ya, voice, volume, lalu yang berikut adalah out of filler, intonasi. Bagaimana cara teman-teman melatih intonasi, teman-teman, seperti kita bicara itu, clarity, kejelasan ucapan, lalu yang berikut energi. Ini harus teman-teman lakukan agar apa yang Anda sampaikan bisa menarik volume suara Anda, lalu yang berikut adalah out of filler, intonasi, latihan intonasi, teman-teman, naik dan juga turun, kadang-kadang bicara yang sangat cepat, kadang-kadang pelankan tempo bicara Anda. Clarity, kejelasan ucapan. Kejelasan ucapan ini menghindari Anda dari belibet. Kenapa orang belibet? Satu, karena Bapak Ibu dan saya mengalami ketergesa-gesaan dalam bicara. Anda kepengen cepat mengakhiri pembicaraan Anda, sehingga yang terjadi teman-teman ngomongnya cepat. Karena ngomongnya cepat, clarity atau kejelasan ucapan tidak tercipta. Lalu yang kedua, karena kelenturan lidah Bapak Ibu yang tidak Anda munculkan. Nah, caranya gimana melatih kelenturan lidah? Ketik aja di Google tongue twister. Tongue twister ini adalah kata-kata yang teman-teman dan saya bisa mulai latih. Nah, sebentar ya, saya munculkan. Ini adalah buku terbaru saya, Public Speaking for Sales. Di mana materi-materi hari ini semuanya dituangkan dalam buku yang ini akan dirilis di akhir Juli akan dirilis. Saya cari yang tongue twister itu ya. Tongue twister adalah latihan untuk kelenturan lidah Bapak Ibu, sehingga Anda dan saya dapat menyampaikan kata-kata yang sulit dengan mudah karena sudah terbiasa dalam melatihnya. Ini perhatikan ya. Ini contoh ya, contoh tongue twister. Misalnya kalimat keledai makan keledai di kedai, ini contoh ya. Kepala kelapa ini contoh ya. Kuaci lalu kacang kecoa, misalnya kucing kuning kencing, ini contoh. Ini latihan yang teman-teman bisa lakukan untuk meningkatkan fleksibilitas dari lidah Bapak Ibu, fleksibilitas lidah Anda. Nah, teman-teman, ini bagian pertama. Bagian kedua sekali sudah saya selesaikan. Kita sudah selesai dengan insight. Kita juga sudah selesai dengan impresi.
Sekali lagi ya, ada beberapa poin dalam impresi yang sudah saya bagikan tadi. Teman-teman dan saya sudah belajar tentang penampilan, profil, pemasaran, percaya diri, dan penyampaian. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada poin yang ketiga, interest, teman-teman kita toilet break sepanjang 10 menit, lalu kita akan masuk ke yang ketiga. Berapa yang antara Bapak Ibu yang belajar sesuatu, tolong angkat tangan tinggi, tolong angkat tangan tinggi, tolong angkat tangan tinggi. Oke. Selamat break, selamat istirahat. Namun sahabat kita Mbak ini yang atas nama Agus, tolong angkat tangan ya, yang atas nama Agus. Yang lain boleh break ya. Ini teman kita yang atas nama siapa yang hadir, Mbak Agus, atas nama Agus. Bentar ya. Toilet break 10 menit, teman-teman kita masuk lagi jam berapa? Jam 11.05 lah ya, 11.05. 11.05. Ini banyak. Kameranya dimundurin lagi, kameranya, kamera, ya, good, ya, bagus, ya, kameranya mundurin lagi, terima kasih. Sehingga bisa terlihat wajah full.